Bentar ya, loading. Laptop saya loading. Nah, ini dia. Kok mereka Ya, ini, silakan. Assalamualaikum, Bang. kok mereka ini pada sulit bedakan mana manusia mana Tuhan ya. Lanjut. Ya, saya mau tunjukkan beberapa data lagi nih. Nih, sabar ya, Bun. Robi. Nah, ini dia. Apa yang Ibu jelaskan ke saya itu adalah ajaran dari Sabellian. Aduh, ensiklopedia dari mana pula dia ini? Ini ya, saya ambil dari Christianity aja deh. Translate option. Ibu perhatikan ya, kalian boleh tolak, boleh terima. Pentecostal Oneness yang juga dikenal sebagai gerakan Jesus Only adalah gerakan Kristen karismatik tertentu yang menggabungkan beberapa doktrin yang benar dengan ide-ide yang mendekati benar tapi menimbulkan masalah. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Pentakosta. Ini bahasanya masih bagus. Tadi dari ensiklopedia langsung dikatakan sesat. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang Oneness dipandang, nah, apa itu kesatuan Pentakosta? Mari kita mulai dengan mendefinisikan Pentakosta Oneness yang terkadang disebut gerakan Jesus Only. Pentakostal merujuk kepada mereka yang percaya bahwa karunia Roh Kudus masih hidup dan aktif di gereja saat ini dan juga sangat didefinisikan sebagai karismatik. Ini bukan masalah tentang Tuhan nih. Ya. Nah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kesatuan. Anggota Pentakosta atau Oneness atau Jesus Only percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, yang disebut dengan Pentakosta model Oneness monarki modalism itu beda lagi, yaitu tuh pernyataan bahwa hanya ada satu pribadi Tuhan tapi tiga model. Nah, ini sebenarnya tuh sama sebenarnya, cuman ada perbedaannya. Tapi aliran ini kedua-duanya atau Jesus Only, Oneness, monarki modalism itu menurut orang Tritunggal itu sesat atau bidat. Ibu Ian Girik, Anda bukan Tritunggal, Anda itu kontrapraxeas, penjelasan Tritunggal tapi pada dasarnya bidat, Oneness. Itu penjelasan Anda. Silakan Anda tanggapi dulu. Ya. Maksud saya, Tuhan Allah itu hanya satu, tetapi dia punya tiga pribadi. Karena dia berkuasa. Dengar semua ya teman-teman Iya, Ibu tuh Oneness. Udah, Lanjut berarti kita aja, Bu. selesai. Sekarang saya yang Lanjut. punya hak bicara, Ibu diam. Oke? Ibu Kok diam Ibu, ya. Saya kok Ibu nggak, tunggu dulu. Enggak, kita udah selesai Tritunggal. Ibu bukan Tritunggal lagi. Ibu Oneness. Udah clear kita. Iya, Ibu tadi minta tanggapan saya. Yaudah, Saya- tanggapi. Ya, oke. Kok malah marah sama aku? Kita punya ini ya, punya komunitas yang baik lah ya, oke? Ya, silakan. Tuhan itu, Allah itu berkuasa. Dia mau jadi Tuhan, dia mau jadi anak, dia mau jadi Roh Kudus, itu kuasa dia. Nah, dan kita semua ya, yang ada di dunia ini itu di bawah kekuasaan dia. Oke? Jadi dia pun, makanya aku kasih tahu nih Tritunggal, karena sudah banyaknya dosa. Dengar Bu, jangan stop. Jangan putuskan dulu, diam dulu. Biar tahu nanti ujungnya apa jawabannya. Oke Bu? Tenang dulu ya Bu, jangan panas sekali. Tenang aja. Karena Yang tidak Cepet tenang buruan, siapa Bu. sih? Yang nggak tenang Ibu dari tadi kok. Kami diam kok. Apaan sih? jadi maksud saya Tritunggal, dia berkuasa. Dia mau jadi Tuhan. Karena apa dia mau jadi Tuhan di dunia ini? Dan dia lahir seperti manusia. Ya. Tritunggal tadi Tuhan. Gatan mulut gue pengen babat ini orang ini. Dengar dulu Pak Yans, nama kita sama diem. Jadi dia karena berkuasa Tadi gua diem. menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia yang berdosa, makanya dia datang ke dunia itu. Makanya setelah dia mati disalibkan, dia naik ke sorga, dia Roh Kudus yang dikirimnya. Maka dia Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu Bu. Itu dia Bu. Terakhir ini pertanyaan saya, Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu siapa yang Tuhan, Bu? Dia Allah. Dia juga Ber- Tuhan. Yesus Tuhan juga. Tadi dulu Bu. Ya. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Roh Kudus pun Tuhan. Ya, ada berapa Tuhan? Cuman satu.
Yang mana yang Tuhan? Bapak, dengerin. Terakhir. Terus. Pilih di antara salah satu berikut ini yang Tuhan. A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetap Berapa ya Tuhan itu? Itu berapa itu? Allah, Tuhan Yesus namanya. Dia punya Oke. nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Bapa juga. Ya, betul. Jadi Bapa yang dikandung Maria. Dia dikandung melalui Roh Kudus, bukan hubungan bapak dengan istri bapak. Ya udah lanjut Moni. Lanjut. Nah, lanjut ya. Masih hubungan Ya, manusia. ya udah gantian. Ibu katanya gantian. Maria. Bu, tugas saya itu mengedukasi, bukan tugas saya itu bukan memperbodoh diri ya, maaf ya. Saya bukan kalau lomba bodoh-bodohan ya kalian menang, saya yang kalah. Tapi saya mengedukasi. Teman-teman dari sini kita belajar. Lagi-lagi saya katakan, apa yang saya katakan itu benar kan teman-teman? Ketika umat Tritunggal mencoba menjelaskan tentang Tritunggal di hadapan saya, mereka berubah menjadi bidat. Bidat oneness monarki model ya. Saya sudah temukan literatur tentang monarki model ya. Itu ada perbedaan. Yesus only juga ada sedikit perbedaan. Kita harus pahami ini skema teologi namanya ya. Dalam ensiklopedia.com teman-teman, tadi saya sudah tunjukkan data ini. Modalisme. Modalisme ini apa? Modalisme ini ajaran ibu ini ya. Ibu ini tadi merujuk bahwa kalau di rumah dia bisa jadi ibu, di kantor bisa jadi direktur. Ini adalah ajaran model. Modalisme juga sabelianisme atau patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme. Monarkianisme ini apa? Tuhan satu pribadi teman-teman. Sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan berlebihan terhadap kesatuan monarkia atau Tuhan dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Secara omongan dia ngaku dia Tritunggal, tapi penjelasannya bukan Tritunggal karena Tritunggal itu bukan seperti itu. Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang berbeda tapi satu, entah apa sampai sekarang satunya nggak bisa. Satu Allah. Berarti Yesus tuh nggak, satu Allah ini Yesus punya Allah atau Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah. Yesus Allah. Ya. Berarti yang mati di tiang salib adalah Allah. Iya betul. Yang lahir dari rahim Maria adalah Allah. Ingat, dia bangkit. Iya, saya bahas mati kok Anda bahas bangkit sih. Bangkit itu nggak ada sejarahnya. Itu cuma klaim kalian. Yang saya tanya itu, Karena kalian tidak baca firman Tuhan. di mana? Di mana dibuktikan? Siapa yang lihat dia? Udah, saya nggak mau bertele-tele. Udah, kan ikut bodoh kan? Kan ikut bodoh Dia lari. naik ke surga dan diturunkannya Roh Kudus. Udah mengerti? Jangan kalau lomba bodoh-bodohan saya kalah lah. Saya udah dua yang ngalahin saya tadi loh. Ibu Belajar menang lah. dulu firman Tuhan nggak bisa kalian mengatakan. Belajar ibu belajar di mana? Ibu sekolah teologi. Saya nggak sekolah teologi tapi saya Lah ibu mulai- nggak nyuruh saya. Ibu nyuruh orang belajar, ibu aja nggak sekolah. Gimana sih ini aneh nih ibu nih. Nyuruh saya belajar tapi dianya nggak sekolah. Ini lucu nih. Tahu dia nggak mesti teologi karena menjadi Jadi ibu belajar di mana? Ibu belajar di mana? Harus- Iya ibu belajar Bible di mana? teologi. Ya udah ibu belajar di mana? Saya belajar di gereja. Ah gereja. Berarti ibu ajaran pendeta. Nah ini oke kita bahas. Saya belajar di Pendeta mana yang ngajarin kalau Tuhan Bapa itu dan Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi? Pendeta mana yang ngajarin? Apanya? Coba ulang. Apa? Pendeta, siapa nama pendeta yang mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa? Siapa yang ngajarin? Semua pendeta mengatakan itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Semua nggak bisa lagi. Iya, ini saya tunjukkan. Iya, ini saya tunjukkan. Banyak. Banyak. Satu aja tunjukin, banyak pula katanya. Dulu ibu tanya siapa pendeta, banyak Bu, pendeta. Bu kalau bicara itu, Bu kalau nggak punya data mending diam dulu biar saya kasih. Pendeta Bu. saya itu nggak kenal. Iya udah, kalau nggak kenal ya udahlah diam. Apa sih Bu? Bu menghalangi saya kasih data loh. Capek tahu Bu kalau cuman ngomong congor nggak pakai data gitu. Aduh. Nih kita lihat nih. Aduh, lama-lama kalau ngomong moten nama gila aku serius, bukan nama pinter aku. Tolonglah kalau ada pendeta yang pintar ini, ada nggak? Ya mari kita lihat teman-teman. Mari kita lihat ini dari Pak Esra Soru ya, pendeta nih. Lama-lama shading juga ya Bang dia. Kok bisa kita lihat shadingnya? Nah, mari kita lihat di sini. Mana nih? Mana videonya nih? Nih. Wah, nggak bisa dibuka videonya. Apakah Yesus adalah Bapa? Udahlah pakai ayat Bible aja lah. Nah.
Capek ngomong nggak pakai data. Udah ibu baca nih, udah nggak pakai pendeta lagi, pakai Bible ibu nih. Ibu bilang Yesus adalah Bapa, sembrono ini orang ngomong. Ini baca nih, Matius 23 nomor 9. Bu, ibu buka mic bu. Ibu, halo. Nah kan dikasih fakta. Baca ini. Ya baca ya. Dan janganlah kamu Aduh, ibu buka lah Matius 23. Ibu ada Bible nggak di rumah? Nggak, aku buka lagi, ada di kamar. Saya langsung. Ya, ibu jangan, ibu gimana ibu mau pintar kalau ibu tuh manja sekali. Udahlah saya diliatin data, saya harus zoom lagi. Nggak perlu pintar. Bukan gitu bu. Ya kalau nggak pintar ya nggak usah diskusi lah bu. Ngapain saya berdiskusi sama orang botol? Nggak mau lah saya bu Saya mau pintar soalnya. Ibu kalau mau botol sendiri aja. Saya mau pintar. Ibu nggak mau pinter ya udah ibu aja. Ibu bacain aja. Matius 23 nomor 9. Capek loh lama-lama menghadapi kalian dulu. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Yang ngomong ini siapa? Bapak di bumi maksudnya Bapak Kam yang ngomong ini siapa? Yang saya tanya tuh yang ngomong siapa? Ini lama-lama benar-benar nggak pinter nih bu. Yang ngomong. La ilaha illallah. Yang ngomong ini Bapak di surga. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Hai. Tuh kan juga apa? Makin geblek gue. Ngomong sama orang nggak baca Bible-nya aja nggak tahu loh dia loh. Dibilang itu bapak. Dibilang bapak di surga yang ngomong. Oh my god. Iyalah. Memang itu nubuatan. Nubuatan lagi gila gue. Matius Dia bilang nubuatan. Iyalah, Bapak yang di surga ya, Bapak yang sudah di surga. Tuhan Yesus kan sudah Gini. Sebentar. Waktu Yesus ada di dalam kandungan, Bapak ada di mana? Ya sebenarnya dia Bapak, cuman dia berinkarnasi. Berarti yang dikandung, bukan inkarnasi. Ya Allah. berarti dengerin Bu, berarti yang dikandung Maria Bapak. Dengerin. Saya ingin mengerti. Bu, yang dikandung Maria Bapak atau Yesus? Bapak dan Yesus. Bapak juga. Buset. Oke. Bapak. Udah cukup. Ya cukup. Udah dijawab. Siapa Tuhannya Maria? Bu, dengerin dulu Bu. Buset dah. Bu, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Bapak dan Yesus? Siapa Tuhannya? Iya. Allah. Dia Bapak. Ya, berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Dia Bapa, dia Yesus, dia Tuhan. Itulah. Berarti iya saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? Ya tetap Allah. Yang mana Tuhannya? Yang dalam kandungan atau luar kandungan? Yesus Tuhannya, tetap Yesus Tuhannya. Berarti Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Yesus itu bukan isi kandungan hasil hubungannya, itu Roh Kudus. Yang nanya itu siapa? Tuhan menjelma ke kandungan dia Pak. Bapak nggak ngerti, aduh kasihan. Ya kan Yesus pernah dikandung nggak Bu? Kasihan kalian. Itu yang di dalamnya itu Roh. Kok kita yang kasihan ya? Itu Allah, itu Bapak. Coba tanya ke ibu diam dulu yuk. Ibu kayaknya harus cuci piring dulu deh. Di dapur piring berantakan. JR Lamba. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? Allah? Yang mana? Dalam kandungan atau luar kandungan? Jadi begini. Kok jadi begini? Maksudnya ya Yesus. Ya, berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria, begitu? Iya kan Maria Nah, tidak udah tahu dijawab kalau itu dia. sebenarnya adalah Udah Tuhan. cukup. Setelah Tuhan udah. Yesus meninggal baru dia tahu. Udah. Naik ke surga baru dia tahu ternyata itu adalah Tuhan. Oke, artinya isi kandungannya Maria Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria, betul? Betul? Iya. Betul. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Betul.
secara jasmani Kok manusia. jadi secara sih? Ya iyalah, secara jasmani manusianya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Secara jasmani dia adalah anak dari Bunda Maria. Jadi Maria ini anaknya ada dua macam. Betul? Dua macam bagaimana? Ah, ya kan? Ya gimana? Tidak kata. Jadi begini Pak, Tritunggal itu tidak serta-merta menjadi Tritunggal. Enggak dulu, diam dulu Bu. Ibu diam dulu, cuci piring dulu. Jadi Tritunggal itu tidak serta-merta menjadi Tritunggal begitu aja. Itu Ya, maksud saya gini loh. melalui Maksud saya, perjanjian lama saya ulang lagi ya. kepada perjanjian Saya ulang lagi nih. Ya, waktu Bunda Maria melahirkan bayi Yesus, siapa tuannya Maria? Yesus. Oke. Yesus. Jadi tuannya Maria bayi itu. Memang dia sebagai Jadi Tuhan begini. dia. Memang Ya jadi begini. Jadi begini, Bunda Maria itu tidak tahu, awal mulanya dia tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Iya, yang ada dalam betul. kandungan. Iya, Tetapi saya setelah tanya. dia melihat bahwa Ya, Tuhan dengerin dulu bangkit pertanyaan. dari Jangan panjang-panjang. surga, disitulah dia paham ternyata Bisa itu nggak adalah sih? Sejak kapan Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Sejak Ya, setelah malaikat Tuhan Yesus mendatangi bangkit. dia. Bangkit Sejak ke surga. malaikat mendatangi Maria bahwa Oke. di dalam kandunganmu adalah Roh Kudus. Oh, ya. Waktu Maria merawat bayi Tuhannya ini, kalau Maria berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, Ya, berdoa kepada bayi. kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yang bayi. Karena Kepada bayi Allah. itu hanya bentuk, Allahnya hanya Abraham. bentuk sementara. Hanya bentuk sementara. Jadi dia berdoa Oke. kepada Tuhan. Oh, jadi tidak berdoa kepada bayi. Kepada Tuhan. Bayi Bukan itu Tuhan kepada atau bayi, saya kepada tanya dulu. Tuhan. Bayi itu, bayinya Maria ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi berdoa kepada bayi. Kepada Tuhan. Ya kepada Tidak bayi kepada kan bayi Tuhan. Tuhan. Tuhan itu Dia bayi masih itu. kecil. Bu, wes. Karena apa? Iya, iya, panjang banget Karena ini, yang Bu, mau ini. ditebus itu adalah Bapak dan teman-teman semua. Apakah bayi Yesus adalah Bapak juga? Iya, betul. Bapak Ya, juga. Bapak juga. Jadi Bunda Bang, Maria berdoa jadi kepada begini, bayi. Bang. Diam dulu Jadi kau lamba, begini, diam dulu Bang. kau lamba, diam dulu. Jangan satu-satu. Jadi Bunda Maria ini berdoa kepada bayi, betul? Kepada Bapak. Bapak kan bayi juga. Dia bentuknya seperti saat itu sedang bayi. Tetapi Iya. dia adalah titipan Roh Kudus. Oke, yang disusui Maria, Karena Bapak apa ya? Bapak kan udah nanya. cukup, udah. Bapak kan nanya. Yang disusui Maria itu Tuhan atau bukan? Yang disusui Maria itu Tuhan atau bukan? Kan Maria ngasih ASI tuh. Nah, waktu Bunda Maria kasih ASI kepada Yesus, bagaimana itu Bu? Tuhan atau bukan yang dikasih ASI? Jawab Bu. Bu, tukut. Ribet banget sih lu. Hidup lu. Itu mic-nya mati itu. Ya, lu aja lamba. Menurut ibu ini tadi, bayi itu adalah bapak itu juga. Kau setuju nggak? Saya setuju. Setuju. Berarti Tuhannya Maria berarti bayi itu ya. Betul? Iya. Iya. Cuman kan jadi Ya kan udah jangan begini. pakai cuma lagi. Udah dijawab Iya, iya pakai cuma. iya artinya begini. Nggak usah diartiin. Udah ngerti kita. Tanpa kau artiin, Iya, kamu iya, sudah ngerti. Iya. Gitu loh. Apakah bayi itu maha kuasa? Maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Oh, jadi udah bayi bisa ngidupin orang mati. Ya, dia kan punya kuasa di dalam Bayi bang. Ya. Apakah bayi itu bisa berjalan sendiri cari makanan? ya jadi kamu mau ngomong bagaimana sama abang? Saya ulang ya. Abang nggak percaya. Saya ulang dulu bang. Kan bayi ini adalah bapak juga. Dia maha kuasa. Pertanyaan saya bang. Waktu Yesus bayi, apakah dia bisa mencari makanan sendiri? Silakan. Ya nggak bisa. Yang namanya Berarti terbatas. Berarti terbatas Tuhanmu. kan iya menurut Bapak begitu. Tetapi Nah, kan menurut kamu yang menurut kok, bukan saya. Begini, ya menurut kamu kan begitu toh Pak. Ya keadaannya kan begitu. Iya, dia harus lahir seperti anak manusia. Ya berarti dia Tidak bukan bisa dong Tuhan. dia lahir langsung dia bisa main kelereng.
Dia harus lahir seperti anak manusia. Berarti waktu Persis bayi, seperti anak manusia jadi dan waktu dia bayi, mati. jadi waktu bayi. Lalu bangkit kembali. Dengerin, jadi waktu bayi belum jadi Tuhan. Bagaimana? Waktu bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan dia waktu bayi? Hakikat dia itu Tuhan, Oke. Tuhan itu maha kuasa atau terbatas? maha kuasa, Oke. dan dia bisa Oke. dia bisa menjadi apa saja. Apa yang dikuasai waktu dia bayi? Yang dia kuasai waktu dia bayi. Ah. Ya sebelum dia lahir saja dia Saya udah nggak nanya sebelum dia lahir, ini sudah tanpa ada lahir. hubungan badan antar manusia. Apakah yang dikuasai waktu dia bayi? Apa yang dikuasai? Lahir secara ajaib, itu pun kuasa dia. Siapa yang nanya itu? Yang dia kuasai kan ditanyakan. Waktu Tuhan mau jadi bayi, itu kan bapak juga tuh. Apakah dia perlu ASI atau tidak perlu? Ya dia perlu ASI. Oh, jadi Tuhanmu tergantung ASI ibunya. Iya kan dia harus lahir seperti anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan bagaimana? Dia adalah Tuhan. Dia Berarti Tuhan, jadi begini, Tuhan dia butuh datang ke ASI. dunia ini. Dia datang ke dunia ini punya tujuan. Iya, Kan tidak artinya, punya artinya Tuhan. tujuan dia datang. Dengerin. Bukan datang main-main. Artinya Tuhanmu butuh ASI. Iyalah, kan dia Oke. datang sebagai anak manusia. Diam dulu kau, Bu. Diam dulu kau, Bu. Dia Waktu datang sebagai umur, anak manusia. Dia waktu bukan umur, cuma kelahiran dia itu secara ajaib. bayi Ilmu medis Tuhanmu, manapun tidak akan bisa mengungkap kelahiran dia. Bayi Tuhanmu ini lahir tanggal berapa? 25 Desember. Di mana datanya tertulis itu? Ya, Bapak cari aja banyak referensinya. Saya cari di kalender nggak nemu. Ya kalau di kalender nggak ada lah di kalender. Di situ pun di kalender dibikin 25 Desember kelahiran Isa Al-Masih. Yang saya lihat 25 Desember itu hari mualaf sedunia loh. Wah, salah itu. Itu Salah baru. ya? Oh baru ya? Iya. Oh iya. Jadi Lamba Udah tuh cukup dah. sedikit aja Bang. Nah, Jadi kan? Lamba, Tuhanku adalah anakku gitu loh. Bagaimana? Tuhanku adalah anakku gitu. Jadi begini, Bang. Jangan Bisa nggak sih nggak pakai jangan bumi giring gitu loh? ke arah yang salah. Gitu loh. Tujuan Tuhan Yesus lahir ke bumi ini ada tujuannya. Dia bukan datang ke dunia ini hanya datang main layangan atau kayak kita manusia. Ini lanjut lagi. Tujuannya apa? Tujuannya apa nih? Ya, Bukan kayak ya udah gitu. tujuannya apa? Ya udah kita bahas tujuan Tujuan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita manusia yang sudah penuh dengan dosa. Ya udah, oke. Itu Bisa tujuan nggak dia dia lahir. menyelamatkan tanpa harus datang ke dunia? Bisa dia menyelamatkan? Begini, itu tidak akan bisa. Karena Oh dosa nggak bisa. manusia Berarti itu Tuhan Anda terlampau tidak banyak. berkuasa ya? Hah? Jadi Tuhan Anda itu tidak bisa menyelamatkan tanpa jadi manusia. Oh begitu. Berarti Tuhan Tidak Anda tuh bisa. tidak punya kemampuan. Jadi Ya udah, begini, nggak apa-apa, ya. Tuhan Yesus itu, Ya nggak Tuhan apa-apa. Allah Iya saya itu, paham. Dengar. Tuhannya si JR Lamba tidak bisa menyelamatkan manusia kalau tidak menyamar jadi manusia, teman-teman. Ingat ya, inilah perbedaan Iya, dengan karena Tuhan Islam. keselamatan Oke. itu datang hanya daripada Iya, Tuhan Yesus udah. Kristus. Iya, berarti kan Tuhanmu tidak bisa menyelamatkan tanpa jadi manusia kan sudah kan kita nggak berbantah-bantahan kan ini. Kenapa kok ini harus kayak ada? Iya, ya udah iya, selesai benar, kan? Ya udah, saya lagi jelasin Tuhan Maka saya. Udah ya. Ini kan tadi awalnya Allah, ngomongnya ya Tritunggal. Robbi. Ngomongnya Enggak, Tritunggal. kan udah, Tritunggal dia itu muncul. kamu- Enggak serta merta jadi Astaga. Tritunggal. Tritunggal itu ada rentetan ceritanya sampai bisa jadi Tritunggal. Iya, Dari rentetan cerita perjanjian itu lama kalau ke saya perjanjian baru itu keterkaitannya. Jadi Tritunggal itu Apa tidak sih serta lama? merta Tritunggal begitu aja. Lamba, kamu ngerti nggak Tritunggal itu apa? Tritunggal itu adalah 3 dalam 1. Ya, tiganya apa? 3 pribadi dalam 1. 1 itu adalah Satu Allah. apa? 1 Allah. Satu apa? 1 Tuhan. Satu Allah. Maksudnya satu Tuhan itu Yesus punya satu Tuhan dengan Bapa gitu. Sama-sama punya Tuhan yang Makanya satu di dalam atau gimana? Ibu pernah baca Alkitab yang di mana murid-muridnya Bahasa- bertanya kepada saya dia, ini bukan "Bapak itu tentang siapa?" kitab loh. Lalu dia Saya tidak menyampaikan bahwa bukankah kamu Saya selama ini berjalan tidak tanya sama-sama dengan saya dan kitab kamu tidak tahu sucimu. siapa saya? Lamba, diskusi itu bukan cuma ngomong, tapi juga mendengarkan. Ya oke silakan. Saya tidak bertanya tentang doktrin kitabmu. Saya bertanya bahasa Indonesia yang kau gunakan. Kan kau menggunakan bahasa Indonesia. Tadi Ya. bahasa Indonesia itu adalah satu Tuhan, ya.
satu Tuhan. Saya dan Bang Handi satu Tuhan. Bukan berarti kami Tuhan, tapi kami punya satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, paham nggak maksudnya? Artinya saya dan Bang Handi menyembah satu Tuhan. Kalau Yesus dan Bapa satu Tuhan, maksudnya apa? Apa maksudnya? Roh Kudus, Bapa, Yesus satu Tuhan ini maksudnya apa? Apa maksudnya? Coba jelaskan dulu. Satu Tuhan maksudnya apa? Iya, apa maksudnya itu? Satu Tuhan, Yesus, Bapa, Roh Kudus satu Tuhan, maksudnya apa itu? Apa yang dimaksud dengan satu Tuhan itu? Jelaskan. Satu Tuhan itu adalah satu pribadi, satu. Tiga dalam satu. Paham tidak tiga dalam satu? Ya nggak Tapi paham, tiga makanya saya pribadi. tanya. Kalau saya paham nggak mungkin saya tanya, karena saya nggak paham. Karena jangankan saya, bapak-bapak gerejamu bilang Tritunggal itu Saya adalah nggak usah misteri. Kalian begini. Kalau saya mau menjelaskan, Duh, pasti ibu nggak gini paham. loh, Kalau saya ibu gini baca loh. Bible, begini. saya Ibu gini kalau loh, baca Bible, bang, tunggu dulu lah bang, saya ini nggak masuk Bible dulu bang. Kalau Bible nanti saya lebih paham Bible daripada anda loh. Saya pastikan itu loh. Ya, oke. Maaf ya, saya nggak sombong. Iya, iya. Tapi saya belajar. Nah, contoh Ya. gini, anda bilang satu Tuhan. Satu Tuhan itu satu Tuhankah? Atau satu-satunya Tuhankah? Atau satu persatu adalah Tuhan? Atau apa? Itu jelaskan dulu ke saya. Karena satu Tuhan anda nggak itu, ada satu persatu adalah ya Tuhan. satu Tuhan. Maksudnya apa? Kenapa menjadi Siapa tiga Tuhan yang dalam satu? satu? Ya udah, bukan tiga yaudah. dalam Siapa dua atau Tuhan tiga yang dalam satu di tiga? situ? Siapa Tuhan yang satu di situ? Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oke. Kita bantah dengan ayat kitabmu. Saya nggak tahu kau yang berdusta atau si Paulus nih ya. Saya nggak mau. Saya paling anti ditipu. Ingat ya, saya akan marah besar kalau saya ditipu. Kalau doktrin yang kau bacakan itu sesuai dengan kitabmu, saya enggak apa-apa. Tapi ketika kamu mengajarkan saya, ternyata ada tipuan, saya marah. Nah, saya nggak tahu nih. Tapi Nah, kalau kamu tipuannya jujur, mana? nah, nggak gini. Kalau kamu jujur saya yang benar, misalnya kamu bilang saya yang benar Uni, itu yang penipu, saya terima. Ya, kamu bilang tadi Yesus, Bapa, Roh Kudus itu satu Tuhan ya. Sekarang saya Iya, tunjukkan satu. kata Paulus. Itu Tuhan Nah, Yesus itu sendiri. iya, ini. Kamu baca dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Sekarang saya tanya, yang satu Tuhan di sini siapa? Yang satu-satunya Tuhan siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Nah, berarti Bapa bukan Tuhan ya? Itu begini. Jadi ibu kan memahami lagi, tentang kok siapa. begini lagi? Ibu kan tahu. Maksudnya begini, ibu kan mengerti. Ibu bilang tadi ibu lebih memahami isi Alkitab dari Oh iya dong. saya. Bahkan saya kasih Ya kan? kamu 1 Di Korintus dalam- pasal 8 buat di- 6 ya, di dalam Alkitab sebentar ada penjelasan dulu. di mana Tadi kamu tunggu dulu. Jadi begini, di dalam Ay, Alkitab mau- ada penjelasan di mana murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapakah Bapa itu? Lalu Tuhan Yesus sendiri berkata begini, Apa kata bukankah Yesus? kalian selama ini bersama dengan saya, kamu tidak tahu Bapa itu siapa? Berarti Bapak itu adalah Yesus Kan? ya? Berarti kan dia mengatakan Ya, bahwa dia adalah Bapa. Tanya nih, Iya, oke. waktu Yesus berdoa kepada siapa? Langsung kena situ ujungnya tuh. Kepada dirinya sendiri berarti. Ketika Yesus berdoa kepada berdoa, siapa? berarti Yesus berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Hmm. Bingung jawabnya. Tidak bingung. Bukan cuma itu. Ya udah siapa? Ya kepada Bapa. Katanya Bapak Yesus juga. Bapak itu dirinya sendiri Iya. gimana sih? Ya udah Iya. berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Iya. Jadi begini ya. Ketika dia gini, bilang saya begini, kasih- Eli Eli lama sabaktani, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Berarti dia bilang kepada dirinya sendiri, aku mengapa kau tinggalkan aku? Itu maksudnya. Ya betul. Kalau inilah ibu ini katanya membaca Alkitab. Betul kan? Ibu bilang ibu mengerti tentang Alkitab. Jadi gini ya. Aku mengapa kau tinggalkan aku? Ini Yesus lagi dengan teman-teman ya. Jadi ketika Yesus mau mati ya. Jadi menurut ibu ya. Ntar dulu, Iya diam nggak dulu. apa-apa. Kami tuh nggak masalah. Tapi penjelasan kalian tuh bagi kami adalah sesuatu yang lucu. Karena bagi kami, ketika ada seseorang bicara, aku mengapa kau tinggalkan aku tuh kayak nggak ada kerjaan, orang tuh kenapa? Nah, ini doa, ini ada formulasi doa berdoa kepada diri sendiri ya gini loh Yesus. Hai Tuhanku adalah aku. Janganlah aku. Hampu, selamatkanlah aku ya Tuhanku karena aku adalah Tuhanku. Janganlah kau salibkan aku ya Tuhan karena Tuhanku adalah aku sendiri.
Begitu ya isi doanya ya. Ternyata Tuhanku adalah aku sendiri gitu ya. Jawaban Iya. itu kalau ibu bilang ibu mendalami isi Alkitab, pasti ibu Iya akan dong. temukan jawaban itu di dalam perjanjian lama. Saya Ada, tidak itu menemukan kaitannya. ada Tuhan yang mengaku dia manusia. Dengan dulu. Karena ibu nggak baca, ibu bilangnya Saya baca. tapi baca ternyata nih ibu saya nggak kasih kamu. baca. Oke, saya kasih kamu kita perjanjian lama nih. Justru membantah Kan ibu lebih ajaranmu. paham. Kan ibu bilang ibu paham, ibu udah Iya, lebih saya baca, saya daripada paham. saya. Iya, betul nih. Bu, Kasihan Pak Lamba, udahlah. kok saya? Kasihan. Bu, bukan saya yang mengatakan Tuhan itu berkata kepada dirinya sendiri, aku, mengapa kau tinggalkan aku? Ibu yang lebih kasihan, Bu. Ngerti apa yang mereka perkatakan. Iya, kami nggak ngerti, Bu, hanya yang ngerti berusaha deh. membolak-balikan Ibu kata-kata. diam dulu, satu-satu dulu. Diam dulu lama satu-satu dulu. lah. Diskusi Gabriel gini tuh. Nah, dengar ya. Ini bukti kalau apa yang Anda bilang dibantah. Bang Yan, mute Bang Yan. Ini bukti kalau perjanjian lama Bang Yan. Bukti perjanjian lama membantah doktrin Kristenmu. Allah bukanlah manusia. Sekarang saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia bukan? 100% Yesus manusia. 100% Allah. Ini berantakan ajaran kalian. Lihat dulu, nih dengar Jadi dulu. begini. Kalian Ya, diam dulu. ya, Kok ya. jadi- tadi itu perjanjian lama. Ini saya bawa perjanjian lama ini. Iya, Dalam iya. perjanjian lama Allah bukanlah manusia. Tiba-tiba kalian bilang Allah itu manusia. Mana yang betul ini kitab kalian? Kalau kalian atau kalian yang mana yang menipu ini kitab kalian atau kalian yang menipu ini? Di kitab kalian dikatakan Allah bukan manusia. Kalian bilang Allah itu manusia. Nah, mana yang betul? Kalau menurut ibu itu Tuhan Yesus itu manusia atau Allah? Ya, sesuai dengan pernyataan dia. Dia anak manusia, dia manusia, lahir sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, duduk di samping Bapak sebagai manusia. Manusia dia. Gak pernah dia Kalau mengatakan dia adalah manusia Allah. Pak, Kalau Yesus Manusia bukan sebelum manusia, manusia lahir itu kalau apa yang kalau terjadi Yesus sebelum bukan manusia manusia, Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda antikristus itu. jadi kalau ibu menganggap bahwa dia adalah manusia, cara lahir dia bagaimana? Apakah sama dengan semua Ya, manusia? cara lahir- Ribuan Loh, manusia yang Normal dia, Cara lahirnya normal, nggak keluar. operasi. Normal. tidak, sebelum dia lahir itu cara penciptaan dia sebelum jadi manusia itu bagaimana? Cara penciptaan. Apakah dia seperti Emang kita Anda ini yang tahu cara manusia yang berdosa ini? Iya, memang Ada Anda tahu. hubungan badan antara ibu dan- Aduh, kalau saya kayak ibu gini, dan ayah Bang, lalu jadi kalau debat manusia? kusir, Bang, abang menang Kan deh. Saya beda. angkat. Nggak, kalau debat kusir saya kalah. Nih saya udah bilang saya punya bendera putih. Kalau saya ketemu dengan orang debat kusir, saya belum kasih data udah dibantah dulu, belum baca datanya udah dibantah dulu, saya nggak bisa. Karena Ya, sudah, apa? lanjut. Pertama itu Datanya mengganggu. bagaimana, Bu? Ya. Nah, kita bicara tentang Yesus manusia. Tentang manusia Yesus, umat Islam, Kristen, Yahudi itu tidak pernah bertengkar. Kita sepakat dia manusia. Yang menjadi permasalahan hanya Kristen yang mengatakan dia Tuhan. Yahudi mengingkari, Ya, jangankan memang dia Tuhan. Aduh, ya ampun Pak, kalau mau diskusi kayak Gantian gini, Pak. bro. Iya, silakan. Ngomong sudah, Bu. Nah, saya tanya sama Anda, siapa Yesus menurut dirinya? Coba jawab. Siapa Yesus menurut dirinya? Iya. Tuhan. Macet. Di mana tertulis, Bu? Bu Yan, tunjukkan di mana ayatnya. Yesus menurut dirinya. Yang tadi udah Ya. saya jelaskan, Bu, Ibu tidak dengar. Saya minta ayatnya. Penjelasan Anda nggak peduli saya minta ayatnya itu ayatnya. yang murid-muridnya itu bertanya. Iya. Gimana ke Bapak Gimana? itu? Lalu dia menyampaikan bahwa oke, bukankah selama oke. ini kamu berjalan bersama aku? Dia juga pernah udah. mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, enggak, itu nggak ada karena memang nggak pernah ada Yesus sebelum Abraham. Nah sekarang saya tanya, Nah, terus apakah yang murid kalau bilang ibu Aduh. bilang gitu, lalu muridnya yang bertanya siapakah Bapak itu, lalu dia bilang, lalu Ini mau Tuhan kita Yesus bahas. sendiri bilang seperti itu, apakah ya ini mau tidak ada? ini mau kita bahas. Boleh nggak saya bahas itu? Tapi gantian Ya ngomongnya, silakan, boleh? Bu. Nah berarti Anda mengakui ya kalau Bapak pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Berarti Tuhan Anda fix manusia ya, bukan roh. Makanya saya bilang 100% manusia, begini, Bu. 100% Allah. Ibu Bu Yan girik apa sih Bu? Saya lagi ngomong sama Lamba. Masa kalian berdua nggak bersabar Ya, sih? Tuhan Ribut Yesus terus ya. lahir ke bumi ini, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Pak, bukan Bapak cuma tinggal asal konfirmasi. lahir. Bapak kenapa sih? Bukan gitu loh. Kalian ini umat Kristen tuh lama-lama kalian tunjuk kalian tuh hipokrit banget loh. Di awal kalian sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya adalah Bapa. Yesus sebagai Bapa adalah Yesus yang manusia. Ketika Yesus berkata melihat dia sama dengan melihat Bapa, ya udah berarti kalian penyembah manusia karena Bapa itu manusia sejak semula sampai selama-lamanya.
Karena Ya, Yesus kan ada tidak pernah tujuannya dia jadi manusia. Saya Dia nggak bukan tanya datang jadi tujuannya. manusia tanpa tujuan. Saya nggak nanya tujuannya, tujuannya suka-suka dia lah. Dia kan Tuhan menurut Anda. Ya Ngapain saya tidak tanya bisa tujuan dia? suka-suka. Tujuannya Loh, kata Allah ibu itu tidak gini, bisa. Pak, bilang. Apa sih Pak? Ibu Ian yang bilang tadi suka-suka dia kok. Saya nggak, emang saya nanya tujuannya apa? Lah emang saya nggak peduli tujuan dia kok. Saya tanya, saya cuma bilang berarti Tuhanmu manusia, clear. Apalagi diskusi kita, Tuhanmu manusia, sudah. Bukan roh, Tuhanmu manusia, udah. Karena roh nggak bisa Iya, dilihat. dia jadi manusia itu ada tujuannya datang ke Ya bumi ini. elah, ya Kalau ampun seandainya tujuannya. dia bersuara dari langit-langit sana, apa tidak kocar-kacir manusia-manusia lari berhamburan? Buktinya dia pernah berfirman dari langit, Pak. Itu kan Bapak ngomong dari langit itu. Aduh, Bu Yan nanti deh gantian lah, Bu. Malas saya jadinya mau orang kayak gini lah. Anda bilang apa nggak kocar-kacir? Loh, buktinya Bapak pernah berfirman dari langit kok ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Apa itu? Anda kemana Anda ini? Nggak pernah baca kitab Anda ya? Ketika Yesus dicelupkan di Sungai Yordan, ada suara dari langit. Duh, iya udah Anda pinter, iya Anda pinter. Udah kalau Anda pinter diam, orang pinter diam ya. Udah biar saya nggak belajar nih ngomong. Saya lagi belajar nih sama si JR Lamba. Anda kan orang pinter, Anda kan pinter nih. Udah diam. Saya lagi ngomong sama Lamba, lagi mau belajar nih. Saya kan nggak pinter nih, ya. Anda pinter kan? Kalau pinter udah diam aja dulu. Saya kan nggak pinter, bodoh. Saya mau belajar sama Lamba, oke? Diam ya, diam. Nah, jadi ketika argumen Anda itu selalu ditentang sama kitab suci Anda. Contoh, ya kalau Tuhan berfirman dari langit hancur lalu. Buktinya Bapak pernah berfirman dari langit kok. Yesus lagi di dunia dibaptis. Apanya itu? Ini loh yang mau saya tanggapi. Dan kalian itu selalu saja stagnan ketika membicarakan keilahian Yesus. Lalu membawa dalil, aku telah ada sebelum Abraham ada. Yeremia itu sebelum dilahirkan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Artinya dia sudah ada sebelum dilahirkan. Kami umat Islam tidak kebingungan memahami ini. Kenapa? Segala sesuatu yang ada saat ini sudah ada sebelum dia ada, karena sudah ada dari Allah, Lahul Mahfuz. Gitu loh. Nah, ketika kalian mengatakan barang siapa yang melihat Yesus maka melihat Bapa, ya udah fix Tuhan kalian manusia sejak semula. Sejak semula Tuhan kalian sudah berbulu, sudah berkelamin. Udah selesai. Tapi ketika saya tunjukkan konsekuensinya, kalian ketantruman, kalian nggak bisa begitu, nggak. Kalian yang bilang barang siapa melihat Bapa, ya udah melihat Yesus, melihat Bapa. Gitu. Oh, Bu Ripa. Silakan. Boleh. Oke, itu fixnya ya. Nah, Woi, ganti pemain ya. berarti Bu. Ganti pemain ya. Bentar Ganti pemain. Bang Andi. Oh, tak dulu, Jangan perkenalkan diri narasi dulu. Perkenalkan diri dulu, Anda Kristen atau bukan? Kristen. Iya, silakan. Tadi Sibuk kan banget, saya dengar. Bang Andi. Tadi Hari saya ini banyak diam. banget ya. Ini ya. Iya, biar enak gitu loh. Tapi mau pengen belajar. Aku pun juga pengen belajar nih. Iya, kita bahas Tritunggal. Nah, menurut Iya, Ibu Ian itu siap. Yesus adalah Bapa. Anda sepakat nggak? Itu sepakat. Jadi artinya begini, Pak. Oke, sama-sama oneness mereka semua ya. Lanjut. Jadi ibu udah memaksakan di situ yang dimana ibu. Nih tidak kan mengakui belum apa-apa akan ngomong udah kuasa fitnah Yesus. nih. Ini Iya, saya dengar benci nih. dulu. Nggak suka Belum, saya. belum. Anda Saya saya nggak pernah fitnah. memaksa di sini. Apa Oke. fitnah? Anda bilang saya memaksa. Sejak kapan saya memaksa orang di sini? Emang ada nih Yang memaksa itu kamu, manusia lu paksa jadi Tuhan. Iya. Kau yang maksa. Gimana sih? Maksa kamu. Maksa ngomong lagi di sini. Ini room muslim lagi. Saya maksa sejak kapan saya maksa? Maksa kalian naik ke atas saya nggak pernah kok. Kok kalian beraninya cuman gitu doang ya? Tanggapi argumen kami. Tuhan kalian itu sejak semula sudah manusia. Itu pengakuan kalian. Tolong dong Pak Rom. Ayo diskusi bagus-bagus. Silakan Pak Rom. Anda sepakat bahwa Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Oke, sekarang saya tunjukkan data dulu. Kita ilmiah ya Pak. Iya. Oke, nah mari kita lihat. Berarti Anda adalah seorang oneness ya, atau modalisme. Modalisme ini adalah ajaran sesat. Teman-teman perhatikan sekali lagi saya tekankan. Memang orang Tritunggal sepertinya bakalan rungkat ya. Denominasi Kristen Tritunggal sebentar lagi rungkat. Kenapa? Karena mayoritas Kristen di TikTok itu kontraprakseas, atau orang yang mengaku dengan lisannya Tritunggal tapi dia percaya monarki. Modalisme juga kesabelian adalah patripasianisme, adalah bentuk ketat dari monarkianisme. Sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan berlebihan terhadap kesatuan atau monarki Tuhan, dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Ini mereka monarki ya, modalisme. Jadi mereka ini mengakui Tritunggal, beda dengan oneness ya. Kalau oneness itu ada yang terang-terangan tidak mengakui Tritunggal, bahkan mengatakan Tritunggal itu ajaran sesat. Tapi kalau modalisme ini mereka percaya ada Tritunggal, tapi yang Tri itu adalah model. Ya beda, tolong pisahkan teman-teman belajar nih. Kita umat Islam belajar nih. Nah, Anda itu orang modalisme atau oneness Pak? Silakan Pak jelaskan. Ada perbedaan loh oneness itu loh. Oneness jarang mengakui Tritunggal. Tapi
Oneness itu mengakui Yesus itu dialah Bapa, dialah Allah, dialah pencipta langit dan bumi, dan dia yang mati di tiang salib, dia yang dilahirkan, dia yang makan ikan goreng, dan itu dia adalah ilahi. Silakan Pak Roman sebagai pendeta. Kita belajar skema teologi di sini teman-teman, ilmiah kita ya. Ya, beda saya teman-teman. Satu Bu, saya ya kalau masalah itu mau diikuti kan itu kan pendapat para pakar ahli Bu. Nah, terus kalau di sini mau Ya mengajukan kan? pendapat siapa? Nah, kalau kita kan dari pendirian kita itu dari satu Bible, hukum Oke, Taurat. oke di Bible itu Yesus apa? Yesus siapa di Bible? Yesus itu satu di Yohanes, biar saya Yohanes berapa? carikan. Yohanes 5:26 tampilin. Nggak, diam dulu Bang dari tadi. Yohanes 14 ayat 6. Itu Ibu lihat, itulah dia. Kebenaran dan hidup tidak ada satu sampai ke Bapa kalau tidak Tujuannya melalui itu Yesus. ke sini, itulah tujuannya. Ya terus masalah dari yang kita situlah kami Bapak tahu nggak masalah yang dibangun dari diskusi tadi? Masalah yang kita permasalahkan di sini adalah keilahian Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan berarti dia Tuhan. Kenapa? Pertama dia adalah jalan. Betul. Dengar dulu. Dia jalan, nabi-nabi juga jalan. Memangnya bisa orang Israel mengenal Tuhan yang disembah Musa tanpa Musa? Nggak bisa, harus lewat Musa. Karena Musa adalah penyampai firman Tuhan. Ya, nah, dan dia kebenaran, betul, yang namanya nabi ya kebenaran, apalagi nabi yang diutus oleh Tuhan yang benar, betul dong. Dan hidup, tentu ketika seseorang percaya kepada nabi yang diutus Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan, itu benar. Ini kita nggak perlu bertentangan Pak, kami masih percaya ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, baru ini bohong. Kenapa? Karena Henok dan Elia sudah ke Bapa tanpa Yesus, ini baru bohong. Jadi dalam satu ayat ini ada tiga kebenaran yang kami terima, satu kedustaan yang kami kritisi. Kecuali pemahamannya seperti umat Islam, baru nggak bohong Yesus. Tapi kalau pemahamannya seperti Kristen, Yesus berbohong. Contoh, bahwa dia adalah Tuhan yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini bohong ini. Ya, ini bohong. Tapi kalau memahami seperti umat Islam, contoh, maksud tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maksudnya itu hanya untuk Bani Israel, itu betul. Itu betul sekali. Tidak ada satupun Bani Israel yang selamat kalau tidak mengakui dia sebagai Mesia atau Nabi Isa sebagai Rasul yang diutus. Makanya orang Yahudi atau orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dikatakan kafir karena dia menolak Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, dan mereka tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Ini make sense. Maka Yesus konsekuensinya tidak berbohong. Tapi kalau ikut Kristen, maksudnya adalah tidak ada sejak zaman kapanpun yang sampai ke Bapa tanpa ada Yesus. Itu bohong. Henok sudah ke Bapa, Elia sudah ke Bapa, Yesus belum lahir. Berarti kalau ikut mindset Islam, Yesus tidak berbohong. Ikut mindset Kristen, Yesus berbohong. Silakan dijelaskan. Oke, kalau Ibu minta mindset itu, cobalah. Kalau kayak gitu, buka di Al-Quran, Bu. Al-Hadid ayat 3. Kenapa Al-Hadid Apa yang ayat 3? disebutkan di situ? Iya, Ya. apa yang disebut di situ? Yang disebut apa? Konfirmasikan dengan Wahyu 1 ayat 8 sampai dengan 17. Loh, apa kaitannya Al-Quran saya dengan kitab karangan manusia yang ketemu Tuhan katanya di Pulau Patmos? Bu, Nggak ada ya kan kaitannya. gitu. Al-Quran Artinya saya Alfa ini dan kalam Omega, Allah. dialah Tunggu, katanya. Itu yang itu kumaksud. namanya mencampur adukan pandangan Kristen sama pandangan Islam. Saya sedang menunjukkan bahwa pandangan Islam tidak dibantah, bisa menjelaskan penjelasan Yesus. Bukan mencampur adukan, apa korelasinya? Sejak yang berkata Bukan, Alfa Omega dalam gini kitab loh, Wahyu kita- siapa? Saya tanya, bentar. Aduh, nih karena ini saya belajar. Saya nggak sudi ada orang menipu-nipu gini nih. Saya paling anti penipuan, Pak. Di Al-Quran dalam surah Al-Hadid, coba saya tanya, di mana di situ Yesus sebagai awal dan akhir? Ada nggak di situ tertulis Yesus awal dan akhir? Tunjukkan dalam Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat terakhir. Tunjukkan ada di Al-Quran bahwa Yesus adalah awal dan akhir. Atau Nabi Isa deh, nggak usah Yesus deh, Nabi Isa awal dan akhir. Ada nggak? Kalau nggak ada, diam. Nah, sekarang kita bahas tentang kitab Wahyu. Ya, siapa yang bicara Alfa Omega di situ, Pak? Siapa yang bicara Alfa dan Omega di situ? Silakan buka mic Bapak. Pak. Bapak. Nah, Ya. Coba Bapak baca Wahyu pasal. Nah, mari kita lihat.
teman-teman perhatikan ya. Kita nggak mau, jangan, umat Islam tuh harus pinter. Jangan mau kalian ditipui pendeta-pendeta gereja-gereja ini ya. Jangan mau kalian. Mereka cuma kutip alfa dan omeganya aja lalu bilang itu Yesus yang berkata. Coba perhatikan di sini. Wahyu pasal 1 nomor 1 perikop. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Anda tahu tidak arti wahyu? Wahyu itu adalah informasi Tuhan. Berarti Yesus di sini menerima wahyu, menerima informasi dari siapa? Dikaruniakan dari Allah kepada Yesus. Sesuai dengan Yohanes pasal 6 nomor 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, bentar nih, kan ini, sorry, ini pula salah pula. Bentar nih. Segala firman yang telah kuberikan kepadamu, yang telah diberikan Bapa telah kusampaikan ini nih. Firman yang telah kusampaikan itu. Ya, ini kutunjukkan. Nih, pakai data kita. Masa Al-Quran mau kalian kolaborasi sama Bible? Kalau mau kolaborasi itu ayat-ayat Bible dengan ayat Bible. Contoh kayak saya, kitab gini, Wahyu. Bu. Nih, Bu baca. Ripa, Bapak nanti tanggapi saya bukan dulu. mau kolaborasikan. Ya, oke. Iya, Saya Bapak bukan nggak ada mau kaitannya, Pak. kolaborasikan. Surat Al-Hadid itu awal akhir Yang menuju mau kepada saya Allah. tanyakan di situ itu dialah itu siapa yang dimaksud? Allah, kalau Awal dalam dan Al-Quran, akhir. Allah, kalau di dalam Al-Quran Allah, ya. Kalau ada Yesus, Jadi tunjukkan di situ Yesus. Ini ya apa sih, nggak Pak? ada. Karena Pak, yang Bapak saya tahu nggak baca dia yang wajah- Wahyu 1 ayat 8 sama persis ayat itu dengan Mana isi ada itu. sama persis, tidak sama persis. Bapak pelajari dulu. Buka Bapak jangan bohong. Wahyu 1 ayat 8 buka. Ini kan Ibu. saya buka. Ini kan saya buka nih. Ini kan Bapak Wahyu tadi nggak lihat ayat- ini. Ayat 8. Bapak nggak lihat. Mana itu ayat? Saya buka ayat satu 3 tuh. perikop. Bapak saya buka satu perikop. Bapak ini comot-comot ayat ya. Bapak tahu nggak orang Kristen kalau bicara sama saya itu selalu comot-comot ayat. Saya buka satu perikop. Jangan tipui kami lah. Saya nggak mau ditipu. Loh, Bukan, Anda kita kok bukan nipu. kok kenapa itu nggak kan mau baca dari salah- kenapa nggak mau baca? Ini si Yan Girik ini apa sih ini? Saya akan ke sana tapi baca dulu dari awalnya ini. Kalian kok comot-comot ayat kalian? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Artinya, kitab Wahyu ini adalah karunia dari Allah Bapa kepada Yesus, sama seperti Yesus berkata, dengar kalian, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, artinya ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus, lalu Yesus sampaikan kembali kepada manusia. Paham kalian? Itu. Tuh Yohanes 17 nomor 8. Lanjut di sini yang 8. Di sini lihat teman-teman ya, surat Yohanes. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat dari Asia Kecil bla 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 sampai, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bohong, karena sudah ada Lazarus sebelum Yesus mati dan bangkit, sudah ada Lazarus yang bangkit. Bohong sekali. Ya, ini bohong banget ya. Nah, kemudian bagi dia yang mengasihi kita yang telah, ini bohong ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus yang pertama bangkit dari kematian, itu bohong, karena Lazarus sudah pernah bangkit dari kematian. Nah, itu sekali lagi ada banyak bohong kalau kita lihat. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Diam dulu. Aduh, Yan Girik nih, kalau saya bohong, kalau saya misal mau dibantah-bantah pakai data lagi. Kan benar ini dikatakan di sini. Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari kematian. Bohong. Lazarus itu sudah lebih dulu bangkit. Itu loh. Nah, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihat ya, lihat. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan menatapi dia. Amin. Lihat ya. Di mana di sini ditulis kalau Yesus yang berkata? Mana tulisannya Yesus berkata? Di sini cuma ditandai merah lalu dibesarkan huruf A-nya, dibesarkan huruf alfa-nya, dibesarkan omeganya. Mana di sini kalau Yesus yang berkata? Aku itu adalah Yesus. Oh, Mbak. Mana aku? Mana aku? Siapa nama Yesus di sini? Lihat ya. Ayat ketujuh. Ayat ketujuh di sini. Diam dulu. Itu kata klemu. Itu klemu itu. Di sini dikatakan si Yohanes penulis. Aduh, nih orang nih kalau kayak gini diskusi nih gabrul, tau gak sih? Kau tahu nggak Kak Yan? Kau baca ayat kitab kau ini. Di sini yang menulis surat ini adalah si Yohanes. Yohanes yang konon katanya ketemu makhluk di Pulau Patmos. Paham kau? Nah, lalu dia bilang nih, dari mana kau tahu kalau ini Yesus bukan setan?
Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Nah, dari mana kau bisa tunjukkan kepada saya bahwa ketika Yohanes mengatakan ada yang datang ini adalah Yesus? Siapa yang bisa membuktikan kalau yang datang ini adalah Yesus bukan iblis? Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Makanya itu wahyu. Nah, itu wahyu kata kau tadi. Wahyu untuk siapa? Kalau ini wahyu untuk Yesus, kenapa Yohanes yang mengatakan di sini? Kalau dia melihat makhluk di sini, dan ketika dia berkata akulah alfa omega. Kau tahu nggak ada dewa yang alfa dan omega? Ini kutunjukkan kau dewa awal dan akhir. Nah, kutunjukkan kau ya. Ini bisa jadi ini dewa Janus. Kenapa? Karena dewa Janus adalah dewa awal dan akhir juga. Jangan kalian sama aku nih. Jangan-jangan yang ditengok si apa itu Janus ini dewa. Dari mana kau bisa buktikan kalau yang bicara ini Yesus? Di sini tiba-tiba berhenti, satu ayat berhenti nih. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Perkataan Yohanes tiba-tiba tertulis perkataan akulah alfa omega. Mana buktinya kalau ini Yesus yang berkata? Mana di sini Yesus yang berkata? Kecuali kau kayak gini, diam kau. Ya udah jangan ngomong. Jangan ngomong. Kalau capek jangan ngomong. Contoh kayak gini. Iya udah, kalau kau nggak capek, kalau capek kau jangan ngomong. Contoh kayak gini. Matius 23 nomor 9 jelas Yesus berkata di sini kayak gini loh. Kalau bicara tuh pakai data. Kau pikir kami bodoh mau dibodoh-bodohi kalian? Matius pasal 23 nomor 9 misalnya. Nih kita lihat. Di sini jelas nih warna merah Yesus berkata. Ada perkataan Yesus di sini. Nah, maka berkatalah Yesus. Jelas di sini. Maka berkatalah Yesus, artinya Yesus yang berkata, diam dulu. Tapi kau tengok di sini. Di sini cuma si Yohanes yang bilang, lihatlah ia datang. Dari mana kau bisa tahu ini Yesus? Tiba-tiba ada perkataan, akulah alfa omega. Kau bilang ini Yesus. Jangan kau tipui kami umat Islam. Nggak mau kami ditipui ya. Alfa omega, alfa omega. Nah, kalau sebagai umat Islam nggak bingung memahami itu. Seandainya pun itu Yesus, bukan berarti dia adalah Tuhan. Kenapa? Dia udah bilang kok, segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Tiba-tiba muncul lagi makhluk di Pulau Patmos mengaku akulah alfa omega. Padahal segala firman yang disampaikan Bapak sudah disampaikan sama dia. Dia udah naik ke surga. Tiba-tiba ketemu di Pulau Patmos makhluk yang bukan bentuk manusia. Tidak ada satupun entitas bernama Yesus kecuali adalah Yesus yang manusia. Coba tunjukkan samaku. Tunjukkan samaku ada entitas yang berbentuk lain yang bernama Yesus. Tunjukkan. Nipu kalian samaku. Ya. Dia lahir sebagai anak manusia, dikasih nama Yesus. Mati sebagai anak manusia, bangkit sebagai anak manusia, lari ke surga, naik terbang ke surga sebagai manusia. Tiba-tiba kalian bilang ada entitas yang tidak tahu bentuknya, tapi namanya Yesus. Tunjukkan itu. Jangan tipui kami. Kami bukan orang yang gampang ditipui. Ya, kalian punya doktrin silakan, kami tidak masalah. Tapi jelaskan itu di gereja. Tapi ketika kalian bicara di Islam, maaf, kami bukan umat yang bisa kalian tipui seperti kalian. Kalau di jemaat gereja kalian diam, nggak apa-apa, kalian nggak dibantah. Kalian adalah pendeta, tapi ketika ngomong depan kami mengkaji dengan akal kitab kalian. Paham kalian? Ya, silakan lagi jelaskan sama aku tentang Tritunggal. Kalian itu bukan Tritunggal, kalian adalah modalisme, kalian adalah kontra praksis, kalian aliran bidat menurut orang Tritunggal. Itu dulu ya. 1, 2, 3, 4, bukan Tritunggal kalian. Kalian betul kata saya. Sebentar lagi ajaran Tritunggal akan rungkat. Kenapa? Banyak orang-orang yang tanpa sadar dia itu pengkhianat Tritunggal. Kenapa? Ada yang oneness, monarki model, 3 model. Ada yang oneness Pentakosta, beda lagi itu. Ada Jesus only. Bahkan ada nanti muncul Marsion. Inilah kalian di TikTok ini rata-rata Kristen adalah pengikut Joshua Teguh dan Mikana, bukan pengikut bapak-bapak gereja penganut Tritunggal. Bentar lagi Tritunggal rungkat ini, kiamat mencret, Sophie Katul mencret. Ya, Erben mencret. Jadi orang Tritunggal bakalan tersingkir bentar lagi ya, sama seperti di abad ketika anak Konstantin menjabat menjadi pengganti bapaknya. Ajaran Athanasius di anatema, Unitarian diangkat menjadi ajaran yang benar selama 20 tahun. Ya, ini informasi yang perlu kalian pahami. Silakan kalian jelaskan Tritunggal. Gantian, siapa lagi? Gemini, silakan. Mbak Uni, kalau mau bahas kayak gitu ya sama paham ilmu lah, jangan sama orang awam gini loh. Oke, saya tanggapi Anda. Orang Kristen percaya ada Roh Kudus. Anda percaya Roh Kudus nggak? Nah, sejak kapan orang Kristen itu menjelaskan kekristenan dengan ilmu? Dengan Roh Kudus. Anda nggak dengar 3 orang Kristen mengatakan di sini nggak perlu pakai akal menjelaskan iman? Ya, orang Kristen sendiri yang mengatakan. Bentar dulu, brotherku, Gemini yang aku hormati. Sebentar, saya paham keresahanmu. Sebentar dulu, saudaraku, brother. Dengarkan saya. Saya 6 tahun diskusi lintas agama di dalam Kristen. Ya. Loh, memaksa kehendak gimana?
Apa yang saya paksa? Anda mau menyembah kepada Yesus itu saya nggak pernah larang kok, silakan. Tapi yang saya tunjukkan data. Saya tidak mau ditipu. Ketika Anda bilang Anda Tritunggal, Anda bohong. Anda modalisme. Datanya pakar-pakar ahli itu, Mbak Unirita. Oh, Jangan dibuatkan. Kalau ada data di Bible baru kami lari. Itu baru benar nih, data. ensiklopedia gitu loh. ini Anda mau bantah, tolong Iya, dibantah pakar dulu, ahli batalkan itu. dulu. Ya udah, pakar ahli ini modalisme. Anda itu bukan Tritunggal, Anda modalisme. Nah, kan paham jurnalisme orangnya itu. Saya paham. Apa Saya jurnalisme setuju ini? enggaknya. Ya Iya kan? apa kaitannya Anda tahu skripsi dengan jurnal? Emang Artinya emang gini apa loh, kaitannya? datanya Artinya itu apa? diambil dia itu menurut pendapat orang bagaimana Lah, yang tunggu dulu, berbeda-beda. tunggu dulu, tunggu dulu, Ya tunggu dulu. itu, Bentar, artinya bentar. modernisme itu Iya. dia suatu Oke. pendapat yang Jurnalisme dikasih apa? tahu mereka dari sainnya pribadi-pribadi. Aduh, apa? Itu. Jadi Terus? kalau ibu buat data dari Bible baru itu masuk sah. Apa yang Kalau masuk sah? data-data dari luar terlalu banyak gitu loh. Udah berapa biji ayat Bible yang kebawa tadi? Keglisme itu Apa dia ini? yang di Bible ibu ambil itu kan untuk jemaat-jemaat para ahli. Kayak Matius Apa? 23:9. Ini ngomong apa sih? Pak, Bapak ini ngomong apa? Saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Bapak ngomong apa sih? Oke lah, Bu, ya, bahaslah. Enggak, tunggu dulu. Saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Jurnalisme, iya emang jurnal itu kenapa jurnal Pak? Bapak ini ngomong apa sih? Bapak kalau tidak menerima jurnal, Bapak kalau tidak menerima pendapat manusia, silakan Bapak bantah kitab Bapak Lukas. Lukas pasal 3 nomor 23, bahkan silsilah Yesus itu pendapat manusia. Kalian bakar itu kitab kalian kalau kalian nggak percaya pendapat manusia. Ini gimana sih orang Kristen kalau diskusi sama saya begini mulu? Ya, lihat nih. Kurang dibakar gitu. Jangan asal ngomong gitu. Loh, betul kok. Ini saya tunjukkan data. Kalau saya ngomong pakai data, bentar. Gak usah ngomong gitu. Loh kita ini hidup di negara Indonesia dengan toleransi toh. Toleransi Kayak artinya gitu apa? cara Gak usah ngajarin kami Toleransi jangan Bang. ajarin toleransi, kami Nggak lebih boleh toleransi begitu, daripada kalian. nggak boleh bilang kayak Toleransi gitu. artinya apa? Toleransi artinya apa? Mbak membilangkan sama orang bahwa ajaran Kristen menyesatkan. Loh kalau kami bilang sebaliknya gimana? Pasti kalian kan Kalau sakit kamu hati. bisa buktikan Islam itu menyesatkan, itu hak kamu dan kamu dibenarkan. Kalau saya bisa membuktikan Kristen menyesatkan, kenapa saya marah? Gak mau orang apa? Ini urusannya sama kamu mungkin nggak ada, tapi urusan dalam ranah dialektika ada. Kenapa? Saya menjawab, saya meluruskan. Itu hak saya sebagai warga negara Indonesia karena saya punya kewajiban mencerdaskan bangsa. Kamu nggak tahu undang-undang? Gak usah menghina. Loh, menghina yang menghina siapa? Yang menghina siapa? Yang menghina siapa? Kok datang-datang bilang menghina? Kitab orang apa maksudnya? Untuk mengajarkan orang lain. Nah di sini apa nih? Tahu nggak sih? Ini konteks apa? Ini diskusi loh. Ya nggak boleh kayak gitu loh, Mbak. Udah. Siapa yang Mbak melarang udah- saya mengajar? Siapa yang melarang saya mengajar? Coba, Gemini, Mbak siapa yang melarang saya berbicara mengajar? gini ya, Mbak itu berbicara di TikTok sama orang-orang awam banyak di sini. Kalau bicara ilmu Terus? sama yang ahli lah. Ini Tunggu. Mbak ngajar- Jadi menurut kamu orang awam nggak boleh dapat ilmu gitu? Ya dapat ilmu Waduh. is okay. Kita wajar Loh, terus membagikan parah ini. ilmu, tapi jangan Ah, sampai menyesatkan. Coba, yang menyesatkan dari saya apa? Satu diksi yang Cuma menyesatkan nyuruh orang tunjuk. bakar Alkitab itu maksudnya apa? Saya mengatakan kepada Bapak tadi yang tidak percaya pendapat manusia. Dia bilang apa? Kan itu pendapat manusia. Itu kan pendapat manusia. Kata Bapak tadi. Bapak tadi hipokrit. Diam dulu, saya jelaskan. Kamu tanya, saya jelaskan. Kamu ngomong. Gimana kamu tahu apa yang terjadi tadi? Kamu baru masuk. Dengar dulu saya. Dengar saya dulu. Kamu kan tanya. Gimana saya nggak emosi? Kamu ngomong terus sih. Ketawa lagi. Kamu nanya sama saya, terus saya jelaskan kamu. Saya mau jelasin gimana? Mau jelasin kamu ngomong terus. Dengar ya. Kamu bilang saya tadi. Kamu kan tanya, apa maksud Mbak bilang itu bakar kitab kalian? Alasan saya mengatakan itu adalah menjawab Bapak tadi yang bilang, kalian bawa jurnalisme orang, kalian bawa pendapat orang. Loh, emang kenapa pendapat orang? Memang nggak boleh pendapat orang. Bahkan di kitab kalian tertulis silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3 nomor 23 itu pendapat orang. Kalau kalian menolak pendapat orang, kenapa kalian nggak tolak ini? Harusnya kalau kalian menolak pendapat orang, harusnya kalian bakar ini. Itu maksud saya. Saya membawa analogi, saya membawa komparasi, saya membawa sudut pandang dari Bapak tadi yang salah kaprah, yang blunder untuk dirinya sendiri. Ini saya kasih contoh. Diskusi itu gini loh, edukasi kita. Kalau Bapak tadi bilang tidak terima pendapat orang lain, itu urusan dia. Tapi lihat ini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ini anggapan orang loh kitab kalian loh.
Jadi apa salahnya dengan pendapat orang? Kitab kalian aja pendapat orang kok. Terus apa masalahnya yang dibawa Bapak tadi? Nah sekarang saya tanya, kita di sini diskusi, ada nggak yang kalian naik ke sini dipaksa? Saya tanya, ada nggak kalian yang dipaksa? Gemini, kamu dipaksa nggak naik ke sini? Tidak, minta naik di multi itu. Nah, kamu naik ke sini mau ngapain? Ya mau diskusi soal itu, cuman mbaknya jangan gitu. Ya udah, kalau kamu jangan menghakimi akibat, kamu lihat sebabnya. Saya keras kepada orang yang menipu saya, itu loh. Nah sekarang saya ngomong sama kamu mau diskusi baik atau kayak di pasar? Saya bisa dua-duanya, silakan. Mau diskusi baik atau kayak di pasar? Oke, diskusi baik. Saudaraku Gemini, saya tidak ada urusan dengan Anda. Kalau saya tadi keras dengan orang lain, itu nggak ada kaitannya dengan Anda. Anda tersakiti, itu urusan Anda, ya. Kenapa? Anda bukan orang tadi. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apa yang Anda pahami tentang Tritunggal? Silakan jelaskan, karena itu materi kita. Saya minta umat Kristen menjelaskan kepada saya Tritunggal. Tapi rata-rata kebanyakan orang Kristen ketika menanggapi Tritunggal, menjelaskan Tritunggal, mereka oneness, mereka modalisme, mereka bidat. Itu saya tunjukkan data nih, pakai data ensiklopedia. Kalian nggak percaya dengan data ini, ya sudah, nggak urusan saya lagi. Itu urusan kalian. Emang saya paksa, harus loh kamu percaya ini loh. Kalau nggak percaya gini, kamu saya gigit kuping kamu. Ada saya begitu? Nggak ada. Nah, saya bawa data. Tugas saya hanya menunjukkan data. Terlepas kalian terima atau tidak, itu urusan kalian. Nah, Gemini, sekarang saya diskusi dengan kamu nih. Kamu bisa nggak jelasin sama saya, Tritunggal itu apa? Silakan. Yaudah, kamu tanya aja Gemini. Kalau saya tidak paksa kamu menjelaskan imanmu. Sekarang kamu tanya iman saya. Dari tadi nggak ada Kristen yang bertanya nih, ya. Dari tadi kalian semua menjelaskan, penjelasan kalian semua masuk kategori bidat menurut Tritunggal. Saya lagi pembela Tritunggal nih, ya. Saya lagi membela iman orang Tritunggal nih. Oi, Pak Pendeta Tritunggal, saya bantuin kalian nih meluruskan para wanes bidat Yesus only nih. Harusnya kalian apresiasi saya loh. Kasih saya makan lah besok. Ajak saya makan traktir lobster. Woi, MYM, Esra Soro, Deki Ngadas. Tengok nih, saya lo bantu kalian meluruskan Kristen kontra Praxeas di sini. Bilang katanya Tritunggal, tapi ternyata monarki, modalisme, oneness. Kalian datang ke TikTok ini, bantu saya menjelaskan Tritunggal nggak kayak gitu. Saya bantuin loh orang Kristen. Ini loh saya sebagai Islam meluruskan orang Kristen dari kesesatan loh. Kurang apa saya ngaku-ngaku Tritunggal tapi oneness. Nah sekarang ke Gemini. Kamu Tritunggal atau oneness, Gemini? Tritunggal nggak? Tritunggal. Nah, kamu tahu tidak apa itu arti Tritunggal? Maknanya, pengertiannya, silakan. Biar kita tengok lagi nih, jangan-jangan Yesus only lagi nih, kan? Monarki modelisme lagi nih. Tahu Kak, tahu. Yaudah jelaskan, jelaskan Tritunggal. Apa itu? Free loh, nggak bayar loh kalian belajar di sini loh. Oke, gini aja deh. Kamu kayaknya keberatan menjelaskan, saja yang jelaskan sama kamu Tritunggal ya. Dengar nih. Nanti kalau pemahamanmu oneness kamu perbaiki nih kayak yang saya ajarkan. Tritunggal, Trinitas itu adalah diksi yang pertama sekali muncul di tangan Tertullianus, mantan penyembah pagan, ya, di abad kedua. Ya, uno substansi tres personae non separate atau non separate, non tidak berpisah. Uno substansi, satu substansi yang kemudian dikatakan satu hakikat lah, padahal nggak tepat sebenarnya, tapi ya itulah menurut kalian satu substansi. Tre persona, tiga pribadi, non separate, tidak terpisahkan. Itu Tritunggal. Apa maksudnya? Maksudnya menurut gereja kalian bahwa dari doktrin yang muncul di Konsili Nikea tahun 325, Bapa sebagai Allah, Yesus sebagai anak itu sehakikat atau setara atau homoousios. Homoousios, setara sehakikat. Tapi secara naluri tentu orang-orang ini tidak akan terima Tuhannya itu dua. Kenapa? Itu pagan. Nah, karena ternyata triteos, dua teos ini adalah ajaran pagan dari kata triad. Ya, triad itu sebelum hadir Tertullian udah ada triad loh, 3 Tuhan loh. Maka muncullah konsep dari orang-orang bapak-bapak gereja kalian, konsep Trinitas. Trinitas itu adalah konsep unlogic. Kenapa unlogic? Karena 3 tidak mungkin 1, 1 tidak mungkin 3.
Makanya bapak-bapak gereja kalian bilang Trinitas itu misteri karena tidak bisa dijelaskan. Makanya aku bilang unlogic bukan beyond logic. Kalau beyond logic itu belum bisa dijelaskan karena melampaui ruang dan waktu, melampaui akal kita. Tapi unlogic bertentangan dengan akal. Tidak mungkin segitiga pada saat bersamaan adalah segi 4. Itu tidak masuk akal. Tidak mungkin 1 pada saat bersamaan adalah 3. Tapi itulah Trinitas kalian. Makanya bapak-bapak gereja rumuskan itu misteri. Saya punya magnum opusnya itu. Kutipannya dari magnum opus, dari karya besar. Ya, STT kalian. Nah, itu. Kemudian pada saat konsili Nikea itu bukan merumuskan tentang Trinitas dulu, karena pada saat itu merumuskan tentang pribadi Yesus sebagai pribadi Allah. Lalu muncul konsili-konsili selanjutnya ya, kita akan lihat di sini ya karena saya punya datanya. Kemudian Trinitas ada di Credo Athanasius, finalnya abad ke-5. Kenapa abad ke-5? Karena finalnya segitu, karena masih banyak perdebatan. Nah, di Credo Athanasius, walaupun itu bukan penulisnya Athanasius, karena Athanasius itu sudah mati di abad ketiga, ya. Ini abad ke-5 baru selesai Credo Athanasius. Barulah muncul istilah Trinitas. Kemudian dikembangkan penjelasannya supaya gampang dijelasi apa? Dibuatlah perisai Trinitas. Perisai Trinitas ini apa? Analogi tentang Trinitas. Father is not Son. Son is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Father. Tapi dalam tengah-tengah lubangnya nanti itu adalah God. Mereka ketiga-tiganya adalah God. Sebenarnya ini konsekuensinya nanti jadi Triteos. Tapi karena tahu kalau Triteos itu pagan, ya udah ada satunya. Karena ajaran Yesus mengatakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi Trinitas itu adalah ajaran pagan politeis yang dikawinkan dengan ajaran monoteis. Jadilah kawin Trinitas. Tapi ini unlogic, tidak masuk akal. Kenapa muncul karena ini muncul dari konsepsi manusia. Nah, kalau kita lihat kanonisasi itu terjadi, konsili terjadi. Nih, saya kasih tahu sejarah gereja. Tahun 325 muncul konsili Nikea, merumuskan tentang siapa Yesus. Muncul doktrin homoousios. Nanti muncul lagi hypostatis union. Yesus memiliki 100% Tuhan, 100% ilahi. Itu konsep yang muncul dari kitab kalian. Nah, turun. Giliran saya ngajar, turun. Katanya paham. Saya nggak boleh ngajarin orang awam. Jadi maunya kalian itu cuma pendeta kalian yang bicara di sini nipu-nipui kami. Nggak bisa. Kalian mendengarkan pendeta kalian nggak apa-apa. Kalian mengiyakan kata pendeta kalian nggak apa-apa. Tapi kalau di komal Islam jangan. Kami nggak percaya kata pendeta. Pendeta mana yang kami percaya? Joshua TU, Yohanes, Esra Soru, Tritunggal. Mana yang betul? Pak Hendritan, Jesus Only. Banyak pendeta kalian. Bingung kami. Jadi maaf, kami ini bukan umat yang percaya sama pendeta. Tapi kami baca kitab kalian dengan akal. Nah, muncul lagi kemudian konsili Efesus. Nah, konsili Efesus ini karena munculnya aliran Nestorian. Aliran Nestorian beda lagi tentang pribadi Yesus. Ada 2 pribadi, ilahi dan juga insani. Nggak diterima lagi, ini nggak masuk akal lagi nih. Konsili lagi. Nah, kemudian muncul lagi konsili apa setelah itu? Konstantinopel. Kalsedon dulu. Kalsedon ini karena ada aliran monofisit. Apalagi nih monofisit tentang pribadi Yesus lagi nih. Jadi tentang pribadi Yesus ini sudah banyak aliran-aliran yang berbeda. Homoousios, ya kan? Nestorius, monofisit, monarki model, Ones Pentakosta, Jesus Only, Triteos subordinat. Banyak. Ya loh. Jadi kalau kalian memang merasa lebih paham tentang Kristen secara alkitabiah kepada saya dan secara akademik, saya berhak kalian ajarkan. Ajarkan saya tanya dari tadi. Gitu loh. Tapi kalau kalian sendiri tidak mampu menjelaskan, kok kalian bilang saya salah? Apa alasan kalian bilang saya salah? Hanya karena saya berbeda konsepsi dengan kalian? Wah, berarti kalian tidak toleransi. Kalian yang tidak toleransi, memaksakan pandangan kalian ke saya. Gitu. Ya, lanjut yang lain, gantian Anne sebelum Pak Victor. Anne, halo Anne. Ini materi Tritunggal, belum lagi dosa waris, belum lagi keselamatan, soteriologi, ya. Ini masih stagnan di Tritunggal loh ya. Kita belum ini Tritunggal ini tentang konsep ketuhanan, tentang Tuhan, ini materi dasar loh. Belum selesai-selesai. Anne silakan Anne, bertanya silakan, mau menjawab silakan. Lebih baik bertanya aja lah daripada menjelaskan gabrul nanti. Kelihatan lagi bidatnya nanti. Silakan. Halo. Ya, Kak Ane silakan. Ya. Mau menjelaskan atau mau bertanya? Bertanya. Oke, silakan bertanya. Ini kan room Islam. Yes.
kenapa tidak bahas kamu punya agama di sini? Dari tadi nggak ada yang tanya tentang Islam. Dari tadi coba jelaskan iman kalian. Padahal kami lebih paham tentang iman kalian daripada kalian. Makanya saya selalu membahas tentang Bible dan juga sejarah-sejarah tentang Kristen. Gitu. Karena saya juga belajar kekristenan. Makanya saya suruh Anda bertanya. Biar kita bahas Islam nih. Tanyalah. Tanya tentang Islam aja. Islam itu, menurut Islam itu Yesus itu sama dengan Isa. Beda ya, saya jelaskan. Kita bicara tentang Nabi Isa. Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah, Rasulullah ya. Kita bicara tentang Nabi Isa dulu nih. Nabi Isa itu adalah anak seorang perawan suci yang tidak pernah tersentuh laki-laki, bahkan selalu makannya aja di mihrab dia ya. Seorang perempuan yang tidak bersuami. Pahami itu dulu ya. Nabi Isa, dia adalah Rasulullah, kalimatullah, diciptakan dari ruhullah. Dia adalah semisal penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkata kun, maka jadilah. Itu ya, Nabi Isa. Dan dia adalah anak manusia, 100% manusia. Tidak memiliki sifat ilahi, tapi memiliki mukjizat. Itu ya, itu Nabi Isa. Yesus siapa? Yesus yang mana yang mau kamu bahas? Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, atau Yesus yang menyampaikan kebenaran yang tidak bersalah yang akan diselamatkan oleh Allah Bapa karena Allah Bapa mengasihi dia? Siapa yang mau kamu bahas? Kalau Yesus Oke, nggak apa-apa, kita bahas nanti. Saya dengan Ana dulu, antri ya. Dari tadi kita kan sistemnya antri nih. Kalau kalian ngomong bertiga, saya nggak bisa dengar. Satu-satu dulu, biar saya dapat poin dengan Ani. Jadi dalam kitab kalian yang mau Anda bahas itu, yang mau disamakan yang mana, Ani? Kalau Yesus yang terkutuk di tiang salib yang berdosa itu tidak sama dengan Nabi Isa. Tapi kalau seandainya Yesua, Hamashiach atau Isau Masaha, ya, Isau Masaha yang tidak punya silsilah, tidak berbapak, yang dia lahir dari seorang perawan suci, tidak bersuami, dan dia adalah orang yang menyampaikan kebenaran dari Tuhan, maka itu adalah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Tapi kalau yang punya silsilah, hadir dari sperma Daud, ya, suka temperamen, berkata-kata kasar, mengatakan perempuan lain kunarion, itu bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Gitu ya. Jadi mau menyamakan dengan yang mana? Yang mati tergantung di tiang salib, bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Begitu jawaban saya, Ani. Silakan Ani tanggapi. Menarik ini si Abrar ini saya naikkan. Kenapa? Karena dia bilang Yesus itu berkuasa, tapi pura-pura jadi bayi katanya. Silakan. Oh my God, berarti Tuhan. Jadi ada Tuhan yang pura-pura berarti. Jadi Yesus itu Tuhan yang berpura-pura gitu. Iya. Oh, jadi sifat berpura-pura itu adalah sifat Tuhan Anda. Berpura-pura, berbohong, berdusta. Berarti Tuhan Anda tuh berpura-pura bisa berbohong ya. Pura-pura jadi bayi gitu ya. Berbohong dia, sebenarnya dia tuh Tuhan, tapi jadi bayi dia, bohong dia. Aduh udahlah. Kalau dengan ini silakan lah, itu urusan Anda lah ya. Saya dengan Ane dulu. Ane silakan. Ane minta kita bahas Islam. Saya akan membahas Islam. Ya, Ane silakan tanya lagi. Apa lagi dari pertanyaan Ane? Nanti dengan tentang Yesus yang pura-pura itu tuh urusan kalian nanti lah ya. Yesus pura-pura nggak sanggup, ya makanya dia butuh keledai. Padahal dia bisa terbang, tapi karena dia pura-pura nggak sanggup, akhirnya dia pakai keledai ya. Itu kali ya. Yesus pura-pura lapar, karena dia nggak butuh makan sebenarnya, tapi karena dia pura-pura lapar, akhirnya dia butuh ikan goreng. Oh gitu kali. Saya nggak paham, itu terserah urusan kalian. Itu urusan kalian. Saya nggak habis pikir, nggak. Ini di luar nurul ya. Saya nggak ikut campur dengan hal itu. Ane silakan. Pertanyaan kedua. Oke. Oke, saya tanya cuma dalam saya di sini memandangkan di sini agama Islam. Saya akan bertanya soal Islam sahaja. Boleh sayang, memang sebenarnya saya ini sudah selalu bilang, saya mendedikasikan hidup saya belajar untuk mengajari umat non-muslim tentang agama saya. Tapi bukan berarti saya tidak paham kitab kalian, saya paham. Gitu loh, paham nggak? Nah, jadi aneh kalau menjelaskan iman Kristen di hadapan saya, hati-hati. Kenapa? Karena saya tidak mau ditipu, saya nggak mau dibohongi. Jadi saya selalu punya jawaban, punya bukti dari setiap statement saya menggunakan ayat dan menggunakan data-data ilmiah. Ya, nah sekarang Ane kan bertanya tentang Islam nih. Sekarang Ane 1001 pertanyaan saya khususkan buat Ane dulu. Nanti yang lain nanti standby dengan Ustadz Atta dengan yang lain, karena saya mau istirahat juga nih. Tadi udah berapa jam saya ngajar nih ya. Hanya Allah yang membayar saya. Silakan Ane. Oke, saya melihat ada banyak para ustadz di TikTok ini menjelaskan apa aktiviti umat Islam terutamanya lelaki apabila berada di dalam syurga nanti. Tapi yang saya lihat
mereka cuma membahas soal kesibukan para lelaki di surga adalah memecahkan perawan istri-istrinya begitu. Siapa ustadznya? Tunggu, Ene sebentar. Ene mendengarkan ada ustadz. Coba tunjukkan kepada saya. Berapa ustadz yang mengatakan bahwa kesibukan nanti laki-laki memecah perawan di surga itu berapa orang ustadz? Karena Anda bilang setiap ustadz. Mohon maaf ya, kata setiap itu merujuk kepada banyak. Tunjukkan satu ustadz siapa? Sekejap ya, saya ada screenshot. Ya, silakan. Screenshot, dengarkan. Dengarkan. Ini baru belajar ya. Nggak apa-apa teman-teman. Menurut kalian yang udah biasa dengan ini basi, tapi aneh butuh informasi. Kita luruskan kesalahpahaman saudara-saudara Kristen kita terhadap agama Islam. Masa di surga sibuk begitu terus gimana sih? Di surga itu kan tempat nikmati segala perjuangan di bumi. Apa sih? Daripada itu sebenarnya mereka nggak salah juga Bang Handi. Itu gara-gara si Ustadz Zulkifli itu loh. Dia yang punya statement itu. Dan kita harus bertanggung jawab. Ini kenapa umat Islam itu tidak bodoh? Umat Islam itu kalau ada perkataan dan diksi yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, kita patut buang itu perkataan. Bahkan ya. Kamu mau tunjukkan Zulkifli itu ya? Nah, pertama, kami adalah umat yang sandaran keilmuan kami harus merujuk kepada ulama. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis dan kalam ulama sebelumnya. Aneh, dengarkan saya. Kalau kamu keluar dari sini kamu tidak dengar saya loh. Ya, dengar. Kita akan tunjukkannya. Saya ketrigger dengan di bawah surga prostitusi. Saya akan bahas dua komparasi ya, Ane, dan mohon maaf saya harus bahas kitab kamu karena saya menunjukkan kepada orang Kristen di bawah yang tidak tahu tentang kitabnya. Nah, tidak ada. Kalau kamu boleh saya kasih kamu uang nanti miliaran rupiah nanti kalau kamu mampu buktikan. Tunjukkan kepada saya di Al-Quran tertulis kesibukan laki-laki memecah perawan. Tunjukkan itu dalam Al-Quran. Ya, Al-Qurannya saya minta. Lalu hadisnya. Ya, tunjukkan kepada saya. Ya, nah tunjukkan kepada saya hadis dan Al-Qurannya. Kalau tidak ada, kalau ada manusia yang bicara seperti ini, berarti dia bicara dengan kesoktahuannya. Mau dia ustadz kek, mau dia siapa kek, dia bicara dari kesoktahuannya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, nah sekarang kita tunjukkan. Surga prostitusi itu surga yang mana sih? Surga yang isi di dalamnya pesundal. Nih saya tunjukkan ya. Kalian tahu kan Yesus mengatakan pesundal lebih dulu masuk surga. Di situ tidak dikatakan pesundal itu bertobat, tapi pesundal itu lebih dulu masuk surga. Artinya kalau kita bicara prostitusi, justru di dalam surga kalian ada prostitusi karena ada pesundal. Dan kalau saya menggunakan cara berpikir kalian, menggunakan terjemahan, saya bisa tunjukkan di surga kalian itu surga penuh dengan lendir. Mohon maaf, bisa saya tunjukkan. Saya kasih kamu KBBI dulu. Mungkin kamu bukan orang Indonesia. Saya kasih kamu KBBI, itu adalah Kamus Besar Indonesia. Ya. Kita lihat pesta seks ya. Pesta seks itu artinya apa sih? Nah, kita lihat. Saya akan ganti pesta seks itu sama dengan perjamuan kawin. Dari mana saya tahu? Lihat, perjamuan artinya apa? Perjamuan KBBI. Ya, kita lihat KBBI ini. Saya akan tunjukkan di dalam surganya orang Kristen itu ada pesta seks. Itu secara literal ya. Kalau di dalam Al-Quran tidak. Kena Uni Ripa, sabar dulu ya. Kena tombak. Karena terlalu vulgar itu. Jadi Ya. saya teruskan dulu ya bahwa kalau statement Ustadz itu itu penafsiran yang berlebihan. Tapi kami umat Islam paham kok. Karena di dalam orang Islam itu yang mati syahid, mati dalam perjuangan membela agamanya, menjaga kemaluannya di muka bumi itu, ya insya Allah akan dijanjikan bidadari. Tapi nggak ada yang pesta. Pesta itu konotasinya adalah sesuatu perbuatan yang tidak tidak baik. Di sana memang kami diberikan pasangan, tapi tentu yang sah. Janji Allah itu kepada orang yang menjaga kemaluannya di muka bumi. Itu intinya di sana. Nah, kalau dikomparasi dengan di Bible Anda itu lebih parah begitu. Di Matius 21:31 tadi Uni Ripa mau ke sana, sama Wahyu 19 nomor 7. Di sana itu ada perkawinan anak domba. Pengantinnya sudah siap. Ntar dulu Mbak, satu lagi. Ya, Uni Ripa datang, silakan dilanjut. Di sana itu di surga Anda itu yang mendahului Anda masuk kerajaan surga itu adalah pemungut cukai dan perempuan sundal. Mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Silakan Uni dilanjut lagi. 5 akun aku hari ini ditombak Ansip Romawi.
Sekejap, Bentar. boleh saya? Oke. Saya kasih kamu menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kita lihat di sini. Vulgar makanya ngomongnya itu Perjamuan. kayak nanti kena lagi Dia masalah bukan- pesta-pesta apa gitu Ya loh. Udah kurang Yaudah. gitu. Enggak. Kan di bawah kan orang Kristen sibuk mengatakan bahwa surga kita surga yang seperti itu. Saya katakan itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Siapapun ulamanya, ketika dia mengutip sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada di hadis, kami wajib untuk boleh untuk membuang perkataan tersebut. Nah, kalau kita lihat justru ada kata pesta SKS itu justru tertulis dengan indahnya dalam Bible. Nih, kita lihat nih. Ya, perjamuan itu dalam KBBI adalah pesta makan. Ya. Nah, saya lihat nih. Saya mau kita itu Nggak tahu itu menurut iya, Diam dulu, yang tahu diam dulu. Yang nggak tahu saya kasih tahu yang tidak tahu. Ya. Ya, yang minta naik, hati-hati ya teman-teman. Saya rasa sebagai yang host punya Komal tahu komentar-komentar yang naik itu, yang minta permintaan tahu. Jadi yang kristal itu saya naikkan. Ya, Kita dulu ya. lanjut. Ya, Kalau jadi- udah nggak bisa. Udah cukup. Kita mau lihat ini apa arti perjamuan dulu. Perjamuan apa? Bentar. Itu dulu ya. Satu-satu kita kata per kata ini. Ya kita pakai bentar Bang Ani. Dan aku nih. Kita lihat ya. Kita lihat perjamuan ntar. Nah. Ya kita lihat. Lihat ya di sini ya. Jamu-jamu, berjamu, menjamu, menjamukan, jamuan, perjamuan. Ya. Nah, perhidangan antara waktu makan siang dan makan malam, pertemuan makan minum atau pesta. Lihat ya. Perjamuan ini salah satu artinya apa? Kata apa di sini? Salah satu artinya adalah pesta. Ya. Nah, itu satu. Sekarang kita lihat kawin. Kita pakai data, pakai kata per kata. Kalau kalian mau tuntut saya kata per kata, saya boleh. Saya minta nanti pesta SKS dalam Al-Quran dan dalam hadis saya. Nah, kawin apa? Kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri menikah dan melakukan hubungan kelamin. Nih, sekarang kita lihat nih. Yang ada perjamuan kawin di mana? Ada nggak di kitab kalian? Wahyu pasal 19 nomor 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nih. Ya. Jadi kalau seandainya mau bahas literlek yang ada pesta SKS itu di kitab kalian adanya. Perjamuan sama dengan pesta kawin artinya berkelamin, artinya ada perjamuan SKS. Di kitab kalian secara tertulis ada pesta SKS, ya. Oke, tapi maaf tadi kan saya tanya pasal Islam, tapi kamu mau minta ayat. Oke, boleh jelaskan tentang ayat ini kejap ya? Ayat mana? Ingat ya, jadi kalau kalian membahas ada pesta SKS itu tertulis indah di kitab kalian secara literlek, tertulis. Mau kalian bilang tafsirnya apalah nanti ya kan. Sementara tidak ada kata pesta SKS dalam Al-Quran ataupun dalam hadis saya. Kalau ada tunjukkan yang banyak cerita. Oke, surat berapa? Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. 36. Surah Al-Waqiah ayat 35 hingga 36. 35. Lempar jaha itu nih. Oh ya. Ya kita baca itu mantap. Itu bagus tuh. Ya, saya suka nih. Nanti kena tampol lagi nih. Ya, 36. Alhamdulillah. Yang 35, kita baca yang 35. Bukan. Kita lihat sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Yang 36-nya. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Permasalahannya apa, aneh? Apa problem? What the problem from this ayah? What the problem from this verse? What the problem? What you question? Dari ayat itu, dari ayat itulah Ustadz tuh tunjukkan yang dia cakap di surga. Saya tanya, ada tak ayat yang mengatakan memecah perawan kesibukan lelaki? Itu informasi. You get information from someone ya. Kesibukan di surga adalah memecah perawan. Itu informasi.
informasi ini yang ngasih tahu siapa? Ustadz. Ustadz tahu dari mana? Pernah dia ke surga? Tidak. Siapa yang ngasih tahu? Al-Quran kasih tahu tak? Mana di Al-Quran? Kalau kesibukan laki-laki nanti memecah perawan, mana ayatnya? Ada tidak di hadis? Mana ayatnya? Kalau tidak ada, nothing. Berarti itu cuma asumsi dari ustadz tersebut. Nah, kamu bawa Al-Waqiah. Bentar, wait a minute. Kamu bawa Al-Waqiah. Ini menyatakan bahwa ada orang-orang yang disebut dengan bidadari itu virgin. So what the problem? Jadi untuk apa bidadari-bidadari itu disediakan di surga? Pelayan, melayani. Melayani sebagai apa? Kalau dia sebagai istri, dia melayani sebagai istri. Kamu melayani sebagai istri, kamu ngapain? Di surga Islam memang masih ada kawin mengawin lah. Oh iya, kami beda dengan Kristen. Di Kristen di dunia tidak boleh bercerai, di surga sudah bercerai kalian. Kami surga bernikah, kami di dunia menikah, kami sampai surga menikah. Oh oke, paham. Oh iya, yang saya mau memang tahu. iya. Kalau kamu nanti di surga kan kelaminnya tidak berfungsi kan? Iya, bukan tidak. Iya, berfungsi, betul. Cuma semua telah dipenuhi. Tapi kasih data dulu. Dipenuhi apa? Sudah cukup begitu. Iya, wait a minute. Nafsu, tiada kelaparan. Tunggu. Yang bilang tidak ada kelaparan dan tidak makan siapa? Di kitab kamu dikatakan nanti kita akan makan bersama dengan Abraham. Ada makan-makan. Siapa bilang nafsu? Tidak perlu lagi untuk tahu. Diam dulu, Abral. Matius pasal 19:29, saya kasih kamu ya. Kamu selama ini, mohon maaf Ane ya, saya kasih kamu tamparan keras hari ini ya. Saya tidak tahu dari mana kamu tahu kalau tidak ada kawin mawin dalam surga. Itu siapa bilang gitu? Hah? Coba tunjuk sama saya ayatnya. Kamu lihat Matius pasal 19 nomor 21. Bang Andi silakan, Bang Andi yang disampaikan tadi. Enggak, udah cukup. Terusin, belum masuk. Nah, saya kasih kamu data ya. Kalian bilang, kalian jangan tipu-tipu kami lah. Kami dibaca kita kalian loh ya. Yang bilang itu pendeta kalian ya. Karena menurut mereka mungkin kelamin kalian tidak berfungsi lagi nanti. Nah, kalian baca ini. Ya, tolong kalian baca kitab kalian ini. Jangan tipui kami. Matius pasal 19 nomor 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ingat ya, di sini tidak ada kata istri. Ini di LAI terjemahan dihilangkan kata istri atau geneikanya. Kalian akan menemukan kata istrinya kalau kalian rujuk kepada King James Version atau teks aslinya. Ini, and everyone that had forsaken house or brethren or sister or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100 full. 100 kali lipat bini, nggak ada laki di sini. Dapat 100 kali lipat bini. So ini untuk apa? Kapan dipakai ini istri ini? Kapan dijanjikan Yesus ini? Di dunia siapa murid Yesus yang dapat 100 kali lipat di dunia? Tunjuk. Tak ada. Ini untuk nanti hidup kekal lah. Jadi kalau kalian bilang tak ada kawin, ini 100, kami 72 bidadari, kalian 100 istri loh. Dan itu dihilangkan dalam LAI. Kenapa? Malu. Nah inilah kenapa kalian itu korban terjemahan. Dan coba tunjukkan kepada saya, mana dalil yang mengatakan tidak ada kawin-kawin di surga? Yang tidak ada kawin-kawin itu di hari kebangkitan. Itu ada ayatnya memang. Gitu loh. Jadi kalian kalau mau bicara dengan kami pakai data. Siapa yang bilang ada kawin mengawin? Siapa bilang tak ada nafsu? Itu makan tak pakai nafsu kah? Kita akan duduk makan bersama Abraham, itu makan apa? Makan rohani kah? Rohani makan apa? Ayolah, jangan tipu-tipu kami lah. Nggak usah lewat Melayu kali juga. Saya jangan tipu-tipu lah. Jangan Saya gitu. itu baca Bible lah. Itu saya baca Bible Bikin suka. lagi hanya. Ya. Buka lah Wahyu 19:7, suruh baca lah. 7:8-9 Itu ada lah. anak domba kawin lah. Ya, sekarang aneh saya tanya sama kamu, itu kamu tahu tidak ada kawin-kawin surga itu siapa bilang ah? Kenapa lu lokat begini sih ah? Cukup aneh. Ayat tadi yang kamu baca tuh sebelum diterjemahkan kepada ayat yang kedua tuh tiada tulis istri. Jadi dari sana. Jadi kalau kamu sudah tunjukkan yang ada tulis dalam bahasa Inggris. Itu tak ada istri mana betul? Itu betul teks asli atau itu LAI mana betul? Mana? Itu di teks asli itu ada gunaika, itu di dalam. Kamu tahu tidak, King James Version ini adalah kitab yang mendunia loh. Jangan mentang LAI, kamu tuh di Indonesia pakai LAI loh. King James Version ini mendunia loh. Di situ ada kata istri loh. Itu dapat 100 full wife. 100 itu mau diapa? Mau diapa itu dia 100 istri ya. Wife, No. 100 full wife. Waduh, oh my god. Nah, itu diapa itu istri?
Kamu nanti kamu jangan-jangan jadi istri seseorang nanti ya. Saya tidak tahu itu ah. Jangan-jangan kamu istri Pak Pipo nanti ya. Iya. Lu oh ya. Jadi gini loh Ani, dengar, listen to me Ani. Tidak masalah kalau di surga kalian tidak ada kawin mawin. It's okay. Bentar aku udah telepon dari Pak Jokowi dulu bentar. Iya. Jadi ini loh aneh. Di surga kamu itu ada perjamuan, ada perkawinan anak domba. Wahyu 19:7 sampai 9 kamu baca. Itu ada perkawinan anak domba, penggantinya sudah siap. Dan ada perjamuan berarti ada pesta. Terus Lukas 22:30 kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan Yesus. Ada makan di sana. Terus di Matius 21:31 yang mendahului kamu masuk kerajaan surga itu pemungut cukai dan perempuan sendal. Sekarang ada di surga nih sekarang nih perempuan sendal nih buka praktek gitu loh. Ya. Jadi ini data loh ya. Ini kami nggak main-main loh. Ini data. Diam dulu kau Abral. Kau diam dulu kau. Diam dulu mengganggu kau. Saya turunkan kalau ngomong. Saya sama Ane dulu. Karena saya ganti Nuni Ripa bentar. Habis telepon dia lagi gitu. Matius 21:31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong nih. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Jadi sekarang ini sudah ada perempuan sendal di sana, ngapain nunggu kamu itu? Terus kemudian di Wahyu 19:7-8-9, perkawinan anak domba telah siap, pengantinnya sudah ready, dan kemudian 9-nya perjamuan makan, perjamuan perkawinan di sana. Ada aktivitas di surga kamu itu. Yesus di surga itu tetap dia laki-laki. Lukas 22:6-9 berkata, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus tidak pernah berubah. Kan ada lagunya tuh, Yesus tidak berubah. Tetap dia menjadi manusia, anaknya Maria sampai saat ini. Oke, tetap dia laki-laki ganteng lah. Oke, di surga duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia kawin di sana. Dan selama Yesus waktu hidup di dunia, tertulis di Bible tadi sebagaimana ada di tampilannya, dielai gunaikannya dihilangkan. Tapi sayangnya King James Version yang berlaku seluruh dunia, di situ tertulis wife, dijanjikan istri 100 kali lipat. Oke, itu data. Nah, kalau yang disampaikan Ustadz kami itu kebablasan dalam berbicara, karena ini intern, orang Muslim pasti paham. Gitu ya. Tapi tidak boleh juga kebablasan. Kami tidak mengikuti hal-hal demikian. Kami itu Islam cerdas. Siapapun Ustadz, kalau dia salah, kami wajib untuk mengkoreksinya. Uniripa udah ready lagi? Ready. Oke, lanjut. Cukup Ani. Apa masalahnya? Di surga itu sudah tidak ada dosa, Bu. Tidak ada larangan lagi. Ya nggak ada larangan lagi, kamu ada perempuan sendal nunggu kamu di sana. Makanya kalau kau mati itu pakai jas, pakai sepatu baru, baju baru, dasi kupu-kupu, dikasih uang saku. Memang ada gratis di sana, kamu bayar nanti perempuan sendal nunggu dulu di situ. Bahas kalau mengawin di surga itu tidak masalah. Kita bebas. Bebas lah kau di sana, tapi bayar anak orang. Lu pikir ada yang gratis di sono? Ini Di bumi dia Pak. Lu, perempuan sendal di bumi itu nggak ada yang gratis. Di sana itu harganya itu 7 kali lipat, 100 kali lipat. Di bumi misalnya kamu short time gitu ya, misalnya 1 juta, di sana 30.000. 70 juta. Bang Andi Jelebes, kalau si Rasmi 25.000 dapat teh botol sama minyak GPU sama karpet 1. Bang Andi, ini ada mau naik, katanya perjamuan itu di surga. Nggak usah ini dulu nih, kelarin dulu si Ane sama Ibu Niri. Di surga itu masih ada dosa. Paham? Di surga masih ada dosa. Kelarin dulu Ibu Ane sama Niri. Apa? Tunggu dulu Bang Andi, ini gue udah salah nih. Abral, sebelum saya ke Ane, coba kamu jelaskan apa itu dosa dulu. Dosa itu perbuatan maksiat. Nah, di mana tertulis kalau dosa itu perbuatan maksiat? Kalau dalam Islam itu perbuatan artinya amal baik dan amal buruk. Nah, sekarang dosa itu coba. Nah, amal baik dan amal buruk itu adalah perbuatan. Dosa itu adalah konsekuensi. Dosa tidak berbentuk, tidak berbau, tak bisa kau timbang, tak bisa kau ukur, tak bisa kau tengok, kau toel-toel, nggak bisa.
dan yang tahu hanya Allah. Makanya tidak ada satupun manusia yang bisa menilai dosa seseorang. Jadi kalau ada orang yang tahu orang ini berdosa, tidak Dosa itu tahu kan gitu. amal, Bu. Dosa kan amal. Amal itu Berarti perbuatan. Dosa kok amal. Dosa katanya itu amal. perbuatan. dosa itu adalah hasil amal baik. Udahlah, ada diam-diam saya sama Ani Diam dulu kau. lah. Si Abral ini mending kau diam. Dosa Diam dan kau makan amal keong. baik gimana? Kau makan keong racun sana. Masa Udah, ada kau dosa minum. amal baik? Gimana sih? Kau minum tuak rasmi dulu sana. Mana tuh kau dapat gratis. Berapa dulu? Betul kok. Udah aneh. Untuk Abral, entar dulu. Untuk Abral diam dulu ya sebelum Uniripa ke aneh. Untuk Abral nanti kalau persiapkan jas baru, baju dalam baru, baju putih baru, Duit. dasi kupu-kupu, celana baru, kaos kaki baru, sepatu baru. Jangan lupa Duit. pakai Uang saku. uang saku dalam peti. Minyak GPU. Nanti Minyak GPU. nanti kamu dibangunkan supaya kamu bekal ketemu dengan wanita pesendal yang ada di sana. Oke, lanjut. Iya. Sama sekalian tolong ya kalau perlu dibawa minyak GPU juga karena di sana nggak ada minyak GPU. Jangan ke minyak GPU, soalnya gadis bodoh dan gadis pintar aja kesulitan cari minyak lampu di situ. Oh iya apalagi iya minyak iya. GPU nggak Kekeringan ada minyak bawa body. Ya udahlah. minyak GPU. Oh di sana masih pakai gempor ya? Netizen di bawah. Bawa tisu magic katanya. Kurang ajar netizen ini. Soalnya ada gadis bodoh, gadis yang tidak ada jual minyak di situ, kecarian mereka. Takutnya nanti antri kalian beli minyak di situ. Bawa minyak GPU dari dunia ya. Yesus aja sebelum ke surga naik makan ikan goreng dulu kok. Buktinya nggak ikan goreng di situ ya. Ayo lanjut aneh, saya akan tanya. Ibu aneh nanti juga kalau mau meninggal itu nanti didandani loh pakai lipstik biar cantik ke sono gitu. Karena nanti mau nikah, mau kawin sama anak domba, itu Tuhannya sendiri. Nah itu Ada dia yang- nikah ya. Semua amal buruk itu dosa, Bu. Tidak semua amal buruk itu dosa. Ya udah diam. Udah. Kau diam kau. Aneh, silakan aneh bertanya. Islam ya. Aneh tanya Islam. Si ada lucu ya, Bro. Ya, itu tadi sudah tanya 2 sahaja. Ya Aneh, mungkin saya kasih kamu satu pencerahan ya. Kamu dengarkan, listen to me ya, listen to me. Dalam Islam itu kenikmatan yang Allah kasih di dunia ini tidak dicabut, Aneh. Tuhan yang nggak make sense ini adalah Tuhan, ini Tuhan kejam ini. Ya, saya katakan ini Tuhan kejam loh. Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Tuhan yang kejam ini adalah Tuhan yang mencicipi sedikit kenikmatan itu dicabut selama-lamanya. Itu Tuhan macam apa itu? Sama kayak saya, kayak kamu lah. Kamu punya anak. Jadi saya kasih analogi nih. Kamu punya anak. Anak kamu umur 3 tahun, kamu kasih es krim sedikit aja. Rasa enak nggak? Enak bunda. Tapi kamu tidak pernah lagi mengizinkan anakmu makan es krim. Nah itu kurang ajar nama itu Aneh. Jangan dilakukan itu ya Aneh. Kalau kamu tidak mau anakmu makan es krim, jangan kamu kasih sedikit pun dia mencicip. Kalau udah tahu enak dia pengen tuh. Ini ada Tuhan lagi kayak aku lah contoh ya. Di dunia hoba-hoba on the sky sama kekasih dan kesayangan gue kan, asik-asik ya bang gitu kan. Tiba-tiba di surga kita nggak saling kenal lagi, kelamin dia ditengok udah nggak ada, kelaminku udah nggak ada. Aku ingat dulu waktu aku berdua sama kau enak-enak kita ya, peluan kita, ciuman kita bang ya, sampai ada anak kita, ada 5 anak kita bang. Sekarang kita nggak kenal lagi bang, nggak ada lagi rasa, karena nyanyi doang malam kudus selama-lamanya kayak gitu. Pegel aku, bosan aku. Makanya sepertinya gara-gara itu mungkin malaikat berontak di surgamu. Membosankan surga kalian itu. Nggak kebayang aku nyanyi terus di depan Yesus. Yesus duduk di tahta. Nggak capek emangnya pinggang Yesus tuh duduk kayak gini terus nengokin jemaatnya nyanyi gitu kan. Malam kudus. Nggak akan itu selama-lamanya aku kerjain. Di surga kami enak. Aku misalnya nikah ya kan. Ketika aku menikah dengan suamiku di dunia, sampai akhirat kami menikah. Di dunia kami, ketika kami berdua, ayang, ada duit ayang makan lobster? Nggak ada dek. Jualan abang hari ini nggak laku ya kan. Nggak ada yang mau beli mobil abang di showroom. Nggak ada yang mau beli motor abang di showroom, kata si Yoga ya kan. Kata si Yoga kan, adik mau makan lobster abang? Nggak ada dek, berusaha kita dulu, capek-capek baru bisa makan lobster. Di surga kami nggak perlu lagi berusaha. Ayang minta lobster, bidadari sini, datang bidadari. Berdua kami. Ayang makasih ada lobster ayang. Bukan saya ayang, Allah yang kasih. Ih berdua makan lobster. Ketik-ketikan kami di surga. Ayang, adik tambah cantik. Dulu adek nggak semontok ini, sekarang adek tambah montok. Iya abang juga dulu nggak seganteng ini loh. Dulu muka abang ada burik-buriknya, sekarang udah nggak ada. Ih ayang, nggak membosankan dunia kami, surga kami. Di surga kalian Nggak ada nenek-nenek.
Surga kami gak ada nenek-nenek, gak ada. Di surga. Kakek-kakek gak ada. Enak banget di surga aku. Iyalah, aku dengan orang yang aku cintai. Kami akan berkumpul dengan orang yang kami cintai. Misalnya kalau aku nikah sama Yoga, misalnya kan, ya udah aku sama Yoga menikmati surga nanti. Anak kami berkumpul dengan kami. Kalau aku nikah dengan Sarukan, ya sama Sarukan. Kalau aku nikah dengan Jedevkan, ya dengan Jedevkan. Tergantung siapa suamiku nanti. Kalau aku nikah misalnya ternyata sama Yesus, misalnya dia turun ke dunia terus ditertarik sama aku, ya aku sama dia nanti di surga. Enak hidupku memang. Bersama ayang gendong ayang. Dulu ayang nggak bisa gendong karena lutut ayang goyang-goyang. Sekarang ayang sudah punya kemampuan kan? Gendong adik yang kemana kita ayang? Gendong punggung atau gendong depan? Adik mau gendong di atas bawah bang. Kita Di surga bertemu itu sama kita sudah seperti malaikat bu, nggak punya nafsu mana? lagi. Sejak kapan? Tunggu, malaikat nggak punya nafsu. Malaikat di kitab aja berontak lo, berantem sama naga lo. Kau ini apa pula itu hawa nafsu itu, berantem itu? Apalah kau ini Abral? Di surga Tunggu dulu itu aku. pasangan cuma Bentar. satu. Iya. Sejak kapan malaikat nggak punya hawa nafsu? Kau tengok di kitabmu, malaikat tuh makan loh. Ya, datang makan daging lembu ketemu Abraham. Kalian ini sangat luar biasa menipu aku ya. Nggak bisa kalian tipu aku ya. Surga kalian itu, kalau seandainya begitu, tidak ada kenikmatan, lebih baik aku nggak usah mati. Bilang sama Tuhan kalian ya. Kalau aku mati, nggak usah aku cabut nyawaku lagi, nggak usah aku dihadirkan lagi. Ngapain aku di surga kalian membosankan? Jangankan di surga kalian yang membosankan. Ini kamar ya, ada AC, makanan datang ke sini. Aku minta sama Uni minta bubur Manado, datang bubur Manado. Itu aja aku udah bosan. Pengen aku ke Jakarta, makanya Bunda Ike ngajak aku ke Jakarta jalan-jalan. Kenapa? Boring. Apalagi surga kalian yang ukurannya kecil, sempit, ada perjamuan kawin anak domba lagi ya kan. Aku cuma nengok perjamuan kawin anak domba. Dulu aku pernah kawin, sekarang aku gak boleh kawin karena aku tengok kelaminku udah gak ada. Gak mau aku. Balikin aku ke surganya umat Islam. Gak Emang mau di surga aku. hanya Di bawah mikir 2M aku kawin? gak mau. Ya enggak, otak kalian lah tadi gitu. Kami nggak kayak gitu kan, kalian yang bertanya tentang itu. Nah, Saya yang andai pun mau itu game, ada kan saya aku main bilang. game gitu. Tunggu dulu. Sejak kapan di surga kalian ada kenikmatan? Di surgamu nggak ada kenikmatan, membosankan. Makanya malaikat berontak, wajar. Nah, di surga kalian kata Uti Watimena, di surga kalian tidak ada kelamin lagi. Karena kelamin itu udah mengciut, mengecil dia. Kelamin kau nanti di surga udah menciut, mengecil dia. Yang perempuan ketutup, kesumbat dia. Itu kata Uti Watimena loh. Itu kata Uti Watimena. Atau menurut kalian ada kelamin kalian nanti di surga, tapi nggak berfungsi gitu? Jadi di surga itu contohnya Ada lubang tapi nggak ada fungsinya gitu. contohnya kalau kita masih di dunia kan boleh, kalau Islam boleh Di kawin surga itu sampai cukup dengan 4. melihat Tuhan itu sudah nikmat yang luar biasa bu. Apa sih Abrar ini? Dari mana kau bilang nikmat Tuhan melihat adalah kenikmatan luar biasa? Kau tengok tuh ketika Tuhan kau turun ke dunia tuh, mana ada yang nikmat melihat dia, malah dibunuh dia. Ada aja kau ini. Kau ini jangan tipu-tipu aku lah. Mana ada di surga melihat Tuhan adalah kenikmatan. Itu umat Islam yang kayak gitu. Karena kami tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Jadi ketika kami diizinkan melihat Allah, baru itu kenikmatan. Sesuatu yang belum pernah kami coba, kami cobai. Baru itu. Nah, itu Kau sama. bilang melihat tuh. Mana ada sama? Bohong. Di mana? Mana ada ya? Coba kau tanya. Ada nggak murid Yesus yang mengatakan nikmat kali memandang wajahmu Yesus? Kau tunjukkan sama aku ayatnya. Nipu kau. Ada nggak Mama Yesus bilang nikmat kali melihat wajah Tuhanku yang telah kulahirkan? Jangan kau tipu aku. Berarti Islam ada. Oh, di Islam jelas. Kami ya, nih kutunjukkan kau lihat tanya kau. Nih kutunjuk. Kau kalian niru-niru Islam kalian ya. Kau bilang nikmat melihat Yesus, mana ada, malah ditusuk dia sama Ansip Romawi sama Longinus. Kok nikmat pula katamu. Ada aja. Kalian ini kadang-kadang kalau ngomong suka-suka hati bapak kalian aja ya. Bikin aku. Kalian tuh nipu-nipu aku. Nggak bisa kalian nipu aku. Nggak akan kuterima kalian nipu aku di sini. Nah nih. Sejumlah orang pada masa Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Allah pada hari kiamat? Nabi SAW menjawab, ya, apakah kalian merasa kesulitan melihat matahari yang terang benderang serta ada mendung? Mereka mendengar. Berkata, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian merasa kesulitan melihat rembulan pada malam purnama yang tidak ada mendung di bawahnya? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan melihatnya kelak pada hari kiamat tanpa merasa kesulitan sebagaimana kalian melihat salah satu dari keduanya. Nah itu, melihat Tuhan. Nah Tuhanmu dilihat, mana ada nikmat-nikmatnya? Coba aku tanya dulu, murid Yesus saja yang bilang nikmat kali melihat Tuhanku. Nggak ada. Keren Islam. Keren Islam.
Ya langsung aneh-aneh. Abrar kalau Islam turun dulu. Ini biarkan orang Kristen bertanya. Kau Islam nanya sentil ginjalmu nanti ya. Ganti main Kristen aja. Aneh, silakan aneh. Lagi pertanyaannya. Jadi bermaksud saya cuma satu topik saja. Jadi bermaksud Yaudah, kalau satu Muslim, Islam, kalau di dunia dia ada 4 istri, kalau di surga pun sama juga lah begitu. Oh bisa lebih, tergantung amal dan perbuatannya. Kalau dia mati dalam keadaan syahid, dia lebih dari itu, ya, lebih dari 4 dia. Ya, udahlah dia berbuat baik. Masa sama orang nggak berbuat baik dengan yang berbuat baik? Enak aja. Udahlah dia nggak mati syahid, dapat pula isi 72. Siapa kau? Bapak kau punya surga kan? Enggak. Nah, gitu. Tergantung matinya dulu. Matinya kayak mana? Mati kusnul kot, mati suul khotimah, minta bidadari pula. Jangankan bidadari, istrimu nggak mau samamu ya. Gitu loh, aku nggak mau loh sama lakiku. Kalau lakiku jolim matinya, mati lagi ngapain dia mati? Lagi mati di perut si Rasmi. Oh matilah dia. Kau pikir mau aku jadi bidadarinya? Nggak mau, aneh. Nah, di dalam Islam itu perasaan istri dia kalau lebih banyak yang dia dapat. perasaan istri. Nah inilah bedanya kita berdua. Kau kan Kristen, aku Islam. Kami bukan mikirin burung laki kami aja. Kau kan nggak mau berbagi burungmu karena kau cuma pengen burung itu untuk kau aja sendiri kan. Kalau aku beda. Kalau aku misal nih suamiku yoga ya kan, yoga udahlah ganteng, gagah, perkasa, kaya lagi ya kan. Umurku udah 37, yoga baru 27, beda kami 10 tahun. Ketika aku sudah menopos, yoga lagi ganteng-gantengnya ya kan. Daripada dia berdosa mencoli ya ke tempat si Rasmi minum tua ya kan, diraba-rabanya pas si Rasmi yang udah kusut itu ya kan. Berdosa dia. Nah nanti yoga bisa nikah sama orang Islam. Aku senang, kenapa? Apalagi yang dinikahinya tuh kayak antara si Dini, si Wulan, si Tiara, si Cebi. Nah boleh lah, pilihlah, terserah lah. Aku udah menopos, nggak bisa lagi melayani dia. Kasihan aku sama dia. Dia masih kuatnya, masih ganteng daripada dia selingkuh sama kau. Dosa dia. Kau Kristen, ya kan? Makan babi nggak boleh. Tapi kalau sama Islam boleh. Biar aku carikan bini. Aku carikan dia bini yang paling ganteng, yang paling cantik. Gitu enak aku kan. Gini aku nih, umat Islam tuh kayak gini. Kalau lakinya itu kayak raja-raja yang di Arab tuh, perkasa. Ini udahlah mau mati sekali aja udah nggak sanggup abang dek, mau berbini banyak pula, matilah kau bang ya. Tapi kalau lakinya itu perkasa ya kan, makanannya kuat ya, makan kambing ya kan, kayak Jibril lah makannya suka kambing tuh, uangnya banyak ya kan, sekali gajian 100 juta. Nah ini dilempar uang 20 juta, banyak duitmu bang. Daripada dia berdosa, bang nafkahi aja perempuan satu lagi bang, biar ada kawanku bang, jadi dia nyuci piring, aku masak untukmu, enak hidupku. Kami perempuan muslimah ini sangat baik dan soleha, tidak suka hanya untuk kami saja kenikmatan, kami mau berbagi kenikmatan. Itulah aku. Tapi tengok lakinya dulu. Jangan kau ukur lakinya itu kayak Pak Pipo sama seger-seger, udah lagi giginya ompong, lututnya goyang-goyang, jelek pula, bau naga pula mulutnya, nggak ada uang lagi. Mau poligami, matilah dia dimakan cacing. Jangankan poligami, aku sendiri aja nggak mau. Jangankan poligami, kalau laki-lakinya kayak oten-oten, dengkulnya, kulupnya bernanah, itu kotor, bau, busuk, miskin lagi ya kan, ninggalin bini lagi kayak lakinya si Rasmi ya kan. Jangankan 4 istri, aku aja nggak mau sendiri, setengah badanku aja nggak ku ikhlaskan nikah sama dia. Jangankan seluruh badan, ku potong badanku sebelah, nggak mau aku jadi binimu. Iya. Nah, tapi kalau laki yang mana dulu, aneh. Kalau laki emang aneh kuat. Kalau laki-lakimu minta 10 kali semalam, sanggup kau aneh? Sanggup kau kalau nikah kau dengan orang Arab misalnya, kau nikah dengan orang Itali, ya kan, 10 kali dia minta semalam, sanggup kau jadi tape kau aneh? Ya, kau dapat laki yang perkasa. Tapi kalau kau dapat laki letoy, loyo, ya kayak seger-seger misalnya kan, kayak si Christian Princess misalnya kan, kayak siapa lagi ya yang laki-laki oten yang agak loyo, banyak ya kan. Si Murtadin itu, si Daniel itu, Kiai Murtad itu, loyo dia. Sekali udah cerot ya kan. Nggak mungkin, nggak perlu kecil pula menciut lagi ya kan, nggak mungkin dapat istri 4. Ada aja kau aneh. Nah sekarang ku tanya sama aneh, jujur kau, jangan kau dusta-dustai aku. Ingat, tatap mataku aneh, tatap mata uni aneh, lihat aku. Kalau lakimu minta 15 kali semalam, mampu kau? Belum aneh pernah. jawab. Iyalah kau dapat laki letoy. Coba kau dapat laki perkasa, dimintanya 10 kali semalam, sanggup kau? Nggak sanggup kau, besok ngesot kau jalan. Makanya butuh perempuan lain untuk melayani dia. Itulah dia hebatnya Islam itu. Ada solusi, ada tindakan, ada solusi, ada masalah, ada solusi. Itu kami. Kau nggak dapat laki Afrika aja, coba kau dapat laki Afrika. Takut kau, nggak sanggup kau aneh. Ya kan? Memang ada jadi Cukup Roma. apa aneh? Memangnya lelaki yang begitu ada. Kau nggak tahu, jangankan laki begitu, laki-laki menceraikan bininya gara-gara pantatnya berkoreng aja ada. Kau nggak tahu fenomena alam ya? Kau nggak tahu fenomena alam ya? Nih kau tengok laki-laki psikopat ada nih.
KDRT kau nggak tahu ya? Nggak tahu kau KDRT? Aduh, parah. Aneh kau baca-baca lah berita besok-besok. Aneh. Kau belum, aduh. Nih, kau tengok ini ya. Kau tengok ini. Mana beritanya ya? Tunggu. Kemarin aku pernah buka itu. Dapat laki psikopat dia. Ini Pak Victor, di mute dulu Pak Victor. Bapak, saya nggak bicarakan Bapak. Kalau saya tahu Bapak nggak sanggup sampai berkali-kali ya. Maaf Pak. Yalah, pemakan babi mana sanggup kalian berkali-kali. Ya. Si bom-bom. Bentar dulu. Itulah kalian itu, aduh, kalian tuh hidup di Indonesia loh. Mana itu kemarin beritanya? Untung kau aneh. Kalau kau tinggal di Afrika, benyek kau jadi tape kau, serius aneh. Nggak sanggup kau, ampuni kau, nggak sanggup adek bang, hentikan bang, kayak gitu kau. Aneh, kalau aku nggak banyak-banyak aneh. Sebanyak kamu mengelakku. Nih, kita kasih data nih. Ya, kita pakai data. Nah, inilah aku bilang. Jadi, untuk mengatasi laki-laki semacam ini apa? Nah, lecet kau aneh. Hah? Bahkan ada yang lebih parah lagi aneh. Kau tengok ini. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ini dulu ya. Nih, Prancis, suami sewa 72 pria untuk tusbol istrinya. Ini satu dulu. Nah, jadi kejadian-kejadian begini ada. Laki-laki psikopat tuh ada. Nah, tuh satu dulu ya. Sekarang aku cari data yang itu, kok ini yang pula yang keluar. Tapi ini ada. Ada ternyata laki kayak gini ya. Takut. Tapi aneh, tunggu, aneh. Aku mau tanya aneh. Ini serius nih. Ini kan di Prancis nih aneh. Ya kan? Nih kan? Nih aneh, aku tanya ya. Ini solusinya di lamamu kayak mana nih? Prancis gempar, suami sewa 72 pria asing untuk tusbol bininya kan? Kalau kau yang jadi bininya, dia Kristen, kau Kristen, boleh nggak kau minta cerai sama laki kayak gini? Minta cerai? Kalau ya boleh nggak minta cerai? Kalau Bible dengan Bible memang tidak boleh. Waduh aneh. Jadi aneh, perempuan ini nggak boleh minta cerai sama lakinya ini. Sedih kali nasib perempuan ini lo aneh. Udah dipergodo sama kawan-kawannya 72. Kalau kami 72 bidadari, ini 72 pria loh mentusbol perempuan ini. Lagian nggak boleh diminta cerai. Mak doi, mak jang. Tapi diperbolehkan untuk berpisah. Tapi tidak boleh menikah. Jadi melanggar Bible. Melanggar Tidak Bible begini. itu. Tidak boleh bercerai, cuma boleh berpisah. Cuma saya tidak boleh kawin lain selagi laki itu masih hidup. Terus. Jadi lakimu hidup, kau pisah. Dia enak-enak tidur sama perempuan lain. Kau nggak boleh menikmati lagi gitu. Sedih kali ya aneh ya. Ya nggak apa-apa. Jadi tertutup lah itu aneh. Nggak pernah lagi kau dijamah-jamah sama laki-laki gitu. Jadi biar hati lah kau. Daripada jadi begitu ya tidak apa-apa. Mana rasa Yang penting tidak menikah lagi, biar dia sendiri buat dosa. Oh gitu ya. Oh gitu. Dengar. Berarti perempuan Kristen itu sangat menderita dan terzolimi ya. Ditusbol sama laki-laki, sama suaminya, nggak boleh minta cerai tapi berpisah aja. Tapi dia tetap suamimu. Engkau nggak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain yang lebih baik daripada dia. Kau tahanlah merajang tua, kau sampai tua sampai mati ya. Nggak dibongkar-bongkar lah semak belukarmu ya. Oh gitu. Sadis sekali ajaran Kristen ya. Untung aku bukan Kristen, alhamdulillah ya Allah. Takut loh aku. Gini nih. Kasian aku. Kalau nggak nikah, dia untuk mengeluarkan syahwatnya ini gimana? Pakai timun nggak kayak si Blender bilang? Jangan. Pantaslah di Eropa tuh banyak dildo ya. Ternyata dildo itu karena kalian nggak boleh bercerai ya. Manalah berita kemarin perempuan laki-laki tusbol bininya berkali-kali ya. Semalam sampai berapa? Tunggu aku baca loh beritanya, itu Kristen loh. Parah kali ya aneh. Ai mak jang. Untung aku Islam ya Allah. Beruntunglah kalian wahai saudari-saudariku muslim. Ketika kalian dapat suami psikopat gini, kalian boleh minta khulu, boleh minta bercerai. Kalian berhak menikmati kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dunia kalian bahagia dengan laki-laki pilihan kalian. Di surga kalian hidup bersama dia. Masih bisa gini abang, gendong adik. Enak kali kita ini ya. Abang gendong adik, gendong mana? Gendong di punggung sini mana? Abang ayo kita berdua ada kuda.
Enak kali ya, enak kali jadi Islam itu ya. Di dunia menikmati suami istri, di surga menikmati suami istri. Giliran Kristen yang perempuannya dijual sama lakinya nggak boleh minta cerai. Yang kasihan ini nih. Giliran malam dia tidur sendiri, pakailah dildo ya kan. Enggak, dunia udah sengsara nggak ngapa-ngapain. Ini surga menderita pula. Nggak mau. Oke. Alhamdulillah kalian. Ya Pak Victor, silakan Pak Victor. Apa kabar? Aduh. Baik, Sehat Pak. Pak. Iya, Bapak jangan bicara tentang kehidupan bidadari dan ini Pak. Bapak nggak sanggup. Jangan, Ya, jangan. yakinlah. Iya, Nanti- jangan. Bapak nggak sanggup. Masih nggak kuat, Bapak. Bapak nggak kuat nanti. Ini terlalu berat pembahasannya Pak. Oh iya. Berat memang. Ih, aku baru tahu loh kalau sadis banget ya Pak ya kalau ada perempuan yang udah ditusbol sama kawan-kawannya 72 orang itu ternyata nggak boleh Ya. minta cerai. Nggak ada solusi ya Pak ya di namanya Kristen ya? resiko ya. Makanya resiko. Wah, memilih. risiko. Iya. Aduh. Kalau udah makanya pernikahan itu jangan dibikin main-main atau digampang sepelekan gitu. Pak, nggak ada Pak, nggak ada satupun orang yang mempermainkan pernikahan Pak. Tapi Bapak tidak Iya. bisa tapi Cuman masalahnya dengan semudah Pak, itu bentar dulu, untuk izin. berpisah, itu biasanya berarti menyepelekan. Kita tidak itu Pak. Kecuali saya bawa kasus di mana orang-orang bermain-main. Kita bicara tentang ada seorang istri. Bapak tahu nggak gejala psikopat? Gejala psikopat itu nggak kelihatan langsung loh Pak. Gejala psikopat Iya, iya. itu Pak, justru orang psikopat itu dia melihatkan kebaikannya depan orang Pak. Nanti Iya, iya. ketika perilakunya itu sudah dia mulai dapat, dia akan melakukan kejahatannya itu. Itu psikopat Iya. Pak. Jadi Itu tidak penyakit mungkin. jiwa itu kan, kejiwaan. Nah, bukan penyakit kejiwaan sih. Lebih kalau saya bilang itu bukan penyakit, Ti. Itu pilihan untuk menjadi orang yang terjahat karena tidak punya empati. Jadi Bapak kalau Bapak lihat, karena kalau penyakit itu nanti dimaklumi dalam syariat Pak. Ya, ini beda Pak. Rata-rata kan Itu itu ranah penyakit psikolog. jiwa itu. Iya, kalau Cara menurut dalam berpikirnya yang salah. udah nanti kita bahas itu Pak. Karena ini masuk dalam ranah psikologi terlalu tinggi pembahasannya. Pak, kalau seandainya kita bicara tentang ya udah cari istri yang baik, cari suami yang baik, Bapak, kalau seandainya putri Bapak membawa seorang laki-laki di hadapan Bapak, Bapak bisa tidak pastikan laki-laki itu baik atau tidak untuk dia? Iya betul. Nah, Makanya kita masalahnya perlu, kalau kita kan harus didoakan ya kan, karena di luar batas kemampuan kita untuk menilai orang. Nah itu Tahu dia. orang Jadi itu baik yang atau saya enggak, tanya gitu. adalah seorang istri yang ditindas oleh suami, solusi buat dia apa? Tidak ada ternyata. Karena itu konsekuensi dia menjadi istri yang bodoh, gitu loh. Ya, Ya udah, salah jadi- memilih betul. Bukan salah memilih Pak, karena dia bodoh jadi Kristen, gitu loh. Kenapa saya katakan dia bodoh jadi Kristen? Iya maaf ya, saya diksi ini kenapa? Kenapa? Karena kalau dalam Kristen dia harus pikul salib. Nah, dalam Islam mohon maaf ya Pak ya, ini kata-kata ini mungkin menyakitkan Bapak. Dalam Islam itu, Imam Syafi'i mengajarkan cukup zolim seseorang ketika membiarkan dirinya dihina di hadapan orang yang tidak menghargainya. Kami tidak diajarkan apabila pipi kiri ditampar kasih yang kanan. Bagi kami itu kebodohan. Karena dalam Islam itu, kalau kamu mengasihi seseorang seperti mengasihi dirimu sendiri, maka kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Coba saya tanya sama Bapak, bagaimana cara Bapak mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri, sementara Bapak tidak mengasihi diri Bapak sendiri? Maka kami di Islam diajarkan mengasihi diri sendiri. Salah satu cara mengasihi diri sendiri adalah dengan tidak mengizinkan orang lain menzolimi kita. Makanya kami tidak mengizinkan diri kami dijajah. Islam atur perempuan itu tidak boleh dijajah. Maka di Islam diatur tidak boleh menikah secara paksa. Di Islam diatur perempuan boleh meminta khulu, bercerai asal ada alasannya. Bukan berarti perceraian itu sesuatu yang digampangkan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak mencium bau surga orang yang bercerai dari suaminya tanpa ada alasan. Ada alasan Pak. Nggak boleh, tidak boleh Ya, sembarangan alasan. bercerai. Gitu. Betul. Semua alasan kan bisa dibuat. Ya, tapi Pak, tapi kita kan nggak bodoh, kita punya akal, kita punya common sense. Mana asal yang alasannya betul-betul alasan, mana yang tidak. Kalau Bapak bilang alasan, itulah kenapa kami beriman dengan akal. Kenapa kami beriman dengan akal dan hati nurani. Di Kristen perempuan udah ditusuk berkali-kali sama bini lakinya, tusbol berkali-kali sama kawannya, nggak boleh bercerai. Ini artinya pembenaran terhadap perbuatan. Bentar Pak, konsekuensinya nih. Pertama, pembenaran terhadap kejahatan. Kedua, tidak adanya solusi terhadap orang yang terzolimi. Sementara hukum negara saja ada aturan, tidak boleh menjolimi perempuan. Tapi di Kristen tidak ada hukumnya, karena tidak boleh bercerai walaupun lakinya seorang psikopat, karena itu konsekuensi punya laki psikopat. Inilah kenapa saya katakan tidak ada solusi untuk perempuan di dalam Kristen. Ngeri. Bukan cuman disolimi, bukan cuman perempuan, karena kalau terbalik itu bisa.
Laki-laki juga bisa dimainin sama Ya wanita udah. juga bisa. Iya, kesananya bapak, istri bapak selingkuh depan mata bapak kan Iya. nggak boleh cerai sama dia kan? Tetap bapak terima dia kan? Bukan nggak boleh cerai, boleh. Kan ada Boleh atau enggak sih ini? Boleh. Boleh atau enggak cerai? Cuman karena zina. Enggak, tuh. Alasannya karena zina. Ya, boleh nggak Iya. cerai? Boleh cerai nggak cerai? kalau karena Oke, zina. umat Kristen yang lain nih aneh, boleh nggak cerai dalam Iya. Kristen? Kalau zina boleh, cuman dia tidak boleh kawin lagi selama pasangannya Iya, itu iya. Pak, Bapak. masih hidup, kecuali Pak, dia sudah mati. Ya. Saya tahu ayat itu, Pak. Ya, Barang kan? siapa Ya. yang menceraikan istrinya kecuali Betul. karena zina, bahkan saya menghafal diksinya itu. Ya. Saya tahu ayat itu. Mantap. Justru ayat itu yang sering saya bawa di hadapan kawan-kawan Bapak yang mengatakan di Kristen tidak boleh cerai. Jadi Bapak sekarang duduk di sini, Bapak hadapi kawan-kawan Bapak. Kita dengarkan satu persatu. Aneh, Boleh. di kitabmu boleh nggak bercerai? Silakan Aneh. Tidak boleh cerai kecuali Bapak sama Aneh ngobrol dulu, konsili dulu. Saya mau diam. Silakan kalian konsili. pasangan kita meninggal. Iya. Bukan, itu. maksudnya cerai itu bukan Iya, cerai iya. ini. Cerai Enggak, secara konsili dulu. hukum negara. Itu bisa cerai hukum negara. Tapi Bapak perceraian diam dulu. Pak, saya atur dulu gini, Pak. Bapak sama Aneh sepakati dulu. Yang saya tanya bukan hukum negara. Yang saya tanya, di Kristen boleh tidak bercerai? Itu aja, Pak, poinnya. Aneh bilang tidak boleh, Bapak bilang boleh. Mana yang benar di antara kalian berdua? Siapa yang paling punya Roh Kudus nih? Saya bingung nih. Silakan, konsili dulu. Sebentar, saya jelasin dulu. Jadi ya seperti tadi Uni bilang kan, ada ayatnya kan. Jadi karena zina boleh, cuman tidak boleh kawin lagi, karena kalau dia kawin Iya, lagi betul. dia berzina. Dia tetap Aneh, berzina. kamu sudah ikut denom Bapak ini ya, boleh bercerai berarti ya, Aneh? Cuman kalau secara atas zina hukum dan hukum laki-laki. negara teman-teman. kita cerai. Di Indonesia ini banyak perceraian orang Kristen. Aduh, Cuma Pak, satu, Kak, dua. jangan bawa aturan ini nggak ada kaitannya Iya. sama ajaran, Pak. Ya Kita kan maksudnya bicara ajaran bahasa Kristen. cerai lah, bahasa cerai ini secara umum yang kita pahami kan itu. Tapi kalau secara rohani maksudnya dalam Teman-teman. ajaran agama Kristen, ya kan? Memang tidak boleh Pak, cerai. saya Nggak boleh cerai. tuh Tidak ada tidak mau perceraian, membahas tentang artinya hukum yang Ya, jadi kalau saya secara bingung nih, Kristen, Pak. Ini cerai tidak ada boleh atau tidak perceraian. ada perceraian, mana yang benar ini, Pak? Bapak pelin-pelan nih. Katanya Dari tadi pandangan boleh mana? cerai. Ada dua pandangan, Bu. Pandangan dari secara hukum negara, Udah, Bapak sama diri Bapak konsili sendiri dulu, saya diam. atau hukum Kristen. Ya, taruhlah hukum Kristen lah. Kalau hukum Kristen memang tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian di situ. Hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi ada di kitab juga kan tulis itu yang tadi Uni bilang. Karena zina kita bisa cerai tapi secara fisik cerainya, tapi secara rohani Pak, yang tidak jelas ada. lah, Pak. Saya ada, bingung Pak. ini. Bapak ini ngomong apa sih? Bapak bicara Oh, tentang oke, ajaran oke, atau oke. yang saya tanya itu di Kristen boleh cerai atau tidak? Sebenarnya simple kok. Di Kristen nggak boleh cerai, selesai. Di Kristen boleh cerai, selesai. Jadi itu aja. Bawa hukum, apa kaitannya hukum negara dengan Kristen? Yang saya tanya Kristen kok. Di Kristen itu, di agama Kristen, Ya. orang Kristen boleh tidak bercerai. Silakan dijawab. Itu dia. Secara Kristen rohani tidak boleh. Mana Pak Secara fisik, ya kan? Boleh ternyata. Enggak, Bapak nikah nih rohani aja ya gitu ya? Seperti halnya nikah online gitu ya Pak? Kita pernikahan itu secara fisik dan rohani juga. Jadi bukan bicara pernikahan fisik saja. Udahlah, kalau udah bicara rohani ini emang rohani itu apa sih, Pak? Jawabannya Pak, kalau gini, bicara Pak rohani Victor. itu Kalau Uni begitu, Secara di spirit- dalam spiritual. kekristenan Secara tidak spiritual. boleh bercerai kecuali berzina, gitu Bang. gitu kan simple tuh, Gitu, kok Bangnya emang lebih simple. paham. Iya, Bapak kok dari tadi ya Kalau boleh bercerai secara berzina itu tidak boleh, tapi dibuat juga. Jadi mau bilang apa? Bukan dibuat sih, Pak? Lancar. Saya bingung. Aduh. Nggak, jujur saya bingung nih, Pak. Pantas Bapak Kristen sih, tapi ya bingung lah ya. Nggak, saya bingung jawaban Bapak. Ya, Yang saya ya, tanya ya. apa? Saya cuma tanya, di agama Kristen boleh nggak sih perempuan minta cerai kalau suaminya selingkuh? Dah.
Boleh kalau zina. Ya. Boleh. Boleh berarti artinya di Kristen membolehkan cerai dong. Mana berarti bohong selama ini yang bilang Kristen nggak boleh cerai, Kristen nggak boleh cerai. Boleh tuh cerai tuh. Ini benda sangat membingungkan sebab kenapa? Sebab dalam kalau Kristen kamu tanya boleh atau tidak ini tidak akan pandai habis. Macam juga saya bagi contoh dalam Itu Islam. tadi kamu sudah bilang boleh kok. Iya, Kenapa memang jadi boleh. tidak habis? Itulah Tadi kan kamu sudah jawab boleh. Tapi kamu tanya lagi bolehkah tidak? Bukan saya tanya. Saya bertemu dengan orang Kristen lain yang mengatakan tidak boleh cerai dalam Kristen. Cuman kamu ada 1, 2, mungkin sekitar 5, 6 tahun loh saya diskusi ya. Yang membolehkan perceraian dalam Kristen itu cuman beberapa orang dan itu sangat sedikit dan kamu termasuk. Kamu bertentangan dengan mayoritas. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Nah, itu kenapa? Jadi kalau kamu bilang tidak habis itu urusan kalian, bukan urusan dengan kami. Pertanyaan Bukan dengan saya kamu berdebat dengan orang Kristen sesama Kristen kok. Sebelum saya turun, boleh? Tapi Silakan. ini mengenai Islam. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya turun. Islam itu boleh makan babi atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi di ayat sekejap. Ya, kalau tidak menginginkan karena terpaksa, itu kan bertanya. Ya betul. Tapi masalahnya tidak boleh. kalau kesengajaan berdosa hukumnya. Kalau dipaksa kayak kamu misalkannya kamu buka mulut saya, kamu masukkan ke dalam mulut saya, berdosa nggak saya? Berarti Tuhan kejam kalau Tuhan yang seperti itu. Maksud tidak boleh. Kamu tahu tidak hukum? Dengar dulu. Nah, gini. Dalam Islam itu kalau ada larangan dikerjakan dengan sengaja, hukumnya dosa. Paham? Karena innama amalu biniat. Segala amalan kita ukurannya niat. Nah, kata Allah, kalau ada orang karena bukan keinginannya, contoh kasus-kasus dulu di zaman, mungkin kamu nggak pernah tahu nih, kamu baca Yudas Makabe itu. Yudas Makabe itu orang-orang Yahudi dipaksa sama penjajah yang adalah orang Yunani atau Helenisasi pada waktu itu untuk memakan makanan haram. Ketika ada orang yang mengharamkan makanan haram baginya, terpaksa makanan itu, kamu pikir Tuhan akan menghukum orang itu? Tidak. Allah akan memaklumi karena dia tidak menginginkan hal itu tapi dia dipaksa makan itu. Ini Tuhan yang adil. Justru Tuhan yang tidak adil adalah Tuhan yang memberikan hukum lalu manusia tidak sanggup menjalankan hukum itu, dikutuklah semua manusia itu. Nah, itulah Tuhan yang tidak adil. Ya. Maka kemudian hukum itu menjadi kutukan. Terdesak apa? Terdesak bagaimana? Contoh darurat boleh. Ya, contoh terdesaknya apa? Kelaparan, kebuluran. Iya, kelaparan kan memangnya cuma babi doang, kan ada umbi-umbian. Allah kan tidak ciptakan cuma binatang. Itu aja. Banyak yang lain kan? Iya kan, Mbak. Kami ini diperintahkan untuk berakal. Kalau mutlak haram, haram. Tapi kalau tidak karena keinginan, bukan karena keinginan. Ingat ya, keinginan mengikuti hawa nafsu. Contoh, aku ketemu sama mamak tiriku namanya si Olan. Nah, kakak ipar lah ya. Ini contoh bagus nih. Aku punya kakak ipar namanya si Olan. Si Olan ini kejam, biadab dia ya kan. Dia katanya si Ripah tuh nggak boleh lo makan B2 ya kan. Aku pengen dia masuk neraka. Pasti berdosa dia kalau makan B2 ya kan. Dimasaklah sama si Olan ini ya kan. Dimasaklah daging B2. Ketoknya rumahku tingkat 5, rumahnya gubuk ya kan. Dekat-dekat rumah kami. Dia miskin, kami kaya ya kan. Karena kami baik. Ketok rumahku, Ripah katanya, Kak Olan apa? Aku masak daging sapi tadi ya. Ini untuk kau dengan lakimu, kata si Olan. Oh iya, karena aku tahu dia baik. Aku pikir dia udah bertobat ya kan. Kok tumben nih udah sebulan dia baik sama aku. Oh, ternyata dia mau minjam duit ya kan. Yalah Kak Olan, duduk dulu Kak Olan. Nah, aku pengen tengok kau menikmati masakanku. Jangan kau nggak hargai aku dengan tanganku aku masak loh. Nah, karena aku menghargai dia, aku nggak tahu kalau itu B2. Aku makan lah daging itu. Aku tidak berdosa. Karena aku tidak sengaja, tidak menyengajakan untuk makan B2. Itu contohnya itu. Ditipu aku sama si Olan. Diam dulu Pak Victor. Diam dulu Pak Victor. Satu, ya kan? Lanjut. Tiba-tiba aku sama si Olan, pergilah kami berjuang ke pulau-pulau, ya. Pergi menginjili nih. Si Olan udah mualaf. Ayo Olan, kita masuk ke ada pulau-pulau di sana itu. Iya Ripah, mari kita beritakan kalau Yesus bukan Tuhan, kata si Olan. Aku ikut bersamamu Ripah, kata si Olan.
Pergilah aku ke sebuah pulau sama si Olan berdua. Tersangkutlah kami di pulau itu berdua aja kan. Di pulau itu nggak ada makanan, adanya biawak, ada komodo, ada buaya, ada ular, ada bedua. Olan, kayak mana Olan? Kita lapar nih. Cuman adanya biawak, ada seger-seger, ada monyet, mana kau mau makan? Karena ada bedua. Aku pernah makan masak bedua loh Ripa, tapi aku nggak bisa masak kerang, nggak bisa masak buaya. Kayak mana? Ya nggak ada yang lain. Ada umbi-umbian, kita cari umbi-umbian. Nggak ada umbi-umbian, ya kami cari ya kan. Nggak ada umbi-umbian. Nggak mungkin ku makan kau Olan. Iya ya, kalau aku Kristen dulu mungkin aku bisa makan kau Ripa. Karena kami nggak ada haramnya. Karena kau udah Islam sekarang Olan, kayak mana caranya? Cuman satu yang bisa kita makan Olan. Itu Olan. Kayak mana Olan? Aku pernah masak gondit dulu Ripa katanya kan. Terpaksa aku udah lapar kali loh Olan. Dimasaklah sama si Olan gondit. Aku makan dengan menangis, ya Allah ampuni aku karena aku bukan keinginanku makan ini. Allah tidak akan jatuhkan hukuman kepada aku. Tidak menjadi kewajibanku lagi. Kenapa? Karena aku terpaksa. Terima kasih Olan karena aku pernah masak gondit. Enak juga masakanmu ya kan. Tapi nggak boleh ulang-ulang ya Olan ya. Datanglah helikopter jemput kan. Datang helikopter jemput kami. Selamat kami. Nggak berdosa kami karena kami bukan kesengajaan. Karena kalau dosa biar dulu Bang Victor. Karena yang disebut dengan perbuatan salah itu adalah perbuatan yang disengaja untuk melanggar aturan. Ada dua aku contohkan tadi. Yang pertama gara-gara aku ditipu Olan. Yang kedua gara-gara aku tersesat dengan si Olan gara-gara mau menginjili. Yang ketiga lagi mau aku dengarkan ceritanya aneh. Yang ketiga ini. Jadi belum. Soalannya cuma satu. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau disengaja nggak boleh. Mantap kan Islam itu macam gitu Islam itu ajarannya sangat logik Kami ini adalah Tuhan, kami Tuhan pengasih penyayang bukan Tuhan yang kata dia bilang itu mutlak tidak boleh. Itu Tuhan kejam Tiba-tiba nanti Olan masukkan babi dalam mulut aku berdosa udah Tuhan macam apa itu? Masa Olan dibukanya mulutku? Dalam hukum terkenal dengan overmah. Overmah itu adalah keadaan terpaksa. Jelas ya. Lanjut nih. Coba kau bayangkan. Aku diikat dengan dulu. Ini lagi cerita nih. Ini mantap ini jadikan FTV nih. Tangan aku diikat sama Olan ya kan. Apa kata si Olan ya kan? Hei kalian kacung-kacungku, buka mulut Seripa. Dibuka mulut aku sama Olan Lalu Olan itu masuk daging babi Aku tidak berdosa. Karena aku dipaksa, bukan aku yang mau gitu. Islam itu luar biasa loh. Jelas. Islam itu luar biasa Jadi kalau agama masih kurang jelas ini nih. Ada satu pertanyaan. Semalam saya udah menanyakan sebenarnya ini ke nggak tahu Ustadz siapa ya semalam ya. Dia sempat udah jawab juga. Nah saya soal keselamatan. Pandangan Kristen keselamatan itu kan kita peroleh dari Yesus Kristus. Ya kan? Nah keselamatan dari pandangan Islam mereka dapat dari mana? Bisa dijelaskan. Ya kan? Umat Islam itu udah nih belum. Umat saya Islam sempat dengar kata Ustadz yang semalam itu siapa? Ustadz Tata atau siapa ya? Dia bilang ada di Al-Quran itu ada di mana ya? Itu dia bilang hanya melalui Nabi Muhammad keselamatan umat Islam. Nah itu coba bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan nggak? Nggak ada ya siapa itu Ustadz mana itu? Makanya, iya Ustadz Tata. Ya nggak gitu kata Ustadz Tata, nggak mungkin ya gitu Ustadz Tata. Nggak, Ustadz Tata ada di sini. Ustadz Tata ada di sini. Ustadz Tata ada di sini nih. Ustadz Tata ada di sini. Makanya saya mau minta penjelasan itu aja. Yaudah, lebih konkret lagi. Ya Ustadz Tata silakan Ustadz Tata. Saya saya jelaskan. Ya, yang semalam itu Ustadz, ya kan? Ya, saya tidak tahu semalam apa nanya. Intinya saya kalau ditanya keselamatan gini. Semua para nabi itu diutus oleh Allah supaya umatnya selamat masuk surga. Muhammad kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tugas saya ya Allah? Ajak mereka supaya mereka selamat masuk surga. Caranya gimana ya Allah? Kenalkan aku sebagai Tuhan dan kamu ngaku utusanku. Barang siapa yang mengikuti percaya masuk surga. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Kok bisa ada orang yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Wa man asani, yang tidak taat, dialah yang tidak mau masuk surga.
Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa? Israel, Matius 15:24. Apa tugas saya? Ajak mereka beri tempat di surga. Caranya gimana ya Allah? Kamu harus ngaku bahwa kamu utusanku dan kenalkan tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Matius 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi semua para nabi itu tujuannya satu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, kata Allah, tidak lain ajaran intinya supaya mereka mentuhankan aku, tiada Tuhan selain aku, Allah. Semua para nabi. Makanya Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah hukum yang terutama. Gitu. Nah, salahnya di mana? Coba, silakan. Ya, enggak, Dan Pak semalam Victor. kan Ustadz Tata kan kemarin bilang, ya kan saya bandingin kan, kalau saya kan percaya, orang Kristen percaya bahwa keselamatan itu kita peroleh dari Yesus Kristus, ya kan, bukan dari perbuatan kita, tapi dari perbuatan Yesus Kristus di kayu salib, ya toh, lebih konkret, lebih jelas. Jadi kalau tadi malam Ustadz bilang kan, oh kalau Islam itu harus melalui Nabi Muhammad selamat. Oh iya betul itu betul, itu kan udah dijelasin baru tuh, betul. Iya. Ya Iya, gimana mau gini loh Pak, Tapi bentar, Maksudnya dulu. Gini. Oke. Lewat Nah, gini, pengajaran Nabi Muhammad maksudnya kan gitu. Kurang lebih Gini, begitu. kita beda, udah kita pisahkan aja ya, kita pisahkan. Ustadz Tata sudah menjelaskan secara clear tadi, oke? Apa yang disampaikan Ustadz Tata itu tidak berbeda dengan saya, tidak berbeda dengan mayoritas umat Islam. Paham ya? Itu dulu paham ya. Nah, dalam Kristen dan Islam ada perbedaan ternyata di sini. Kalau dalam Kristen itu yang dimaksud dengan Yesus menjadi jalan artinya menumbalkan Yesus untuk kesenangan kalian. Kalau di kami mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu perbedaan kita. Paham? Kalau kalian menumbalkan Yesus untuk keselamatan kalian, kalau kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk keselamatan kami. Ah, itu perbedaan kita. Jadi begini. Jadi kalau di Kristen, ya kan, Kristen ini yang percaya Yesus pasti selamat, pasti bukan Iya, nanti saya selamat. tahu. Percaya dia ditumbalkan untuk kalian. Udah clear. Itu sih udahlah. Gini ya. Di Kristen itu kita kan, Yesus dijadikan tumbal. Di dalam Islam Nabi Muhammad dijadikan guru. Itu loh. Oke ya. Jadi makanya orang Kristen harus yakin dan percaya pasti bahwa masuk surga, selamat. Iya, kan? Iya betul. Udah pas itu. Nah, oke, sudah pas kan? Nah, kalau di Islam bisa saya jadi yang saya pertanyakan, kalau dia tidak taat kepada pengajaran Nabi Muhammad, ya kan, para nabi, apakah dia nggak masuk surga? Nggak masuk surga dia. Enak aja dia. Sebentar, udah oke, tidak masuk surga. Berarti yang memeluk Islam belum tentu masuk surga. Ya iyalah, enak aja ngaku-ngaku Islam langsung masuk surga. Emang bapaknya yang punya surga? Pak, justru aneh kalau ada satu agama yang masuk agama itu semuanya masuk surga, justru itu akan memotivasi orang-orang itu untuk menjadi penjahat. Kenapa? Yang penting jadi Kristen, mau jadi membunuh anak kek, mau enggak kek, tetap surga kan? Makanya saya bilang ini nggak make sense. Dan dulu. Tapi saya yang paham itu tidak berbuat jahat juga seenaknya gitu. Bapak jangan niru-niru jawaban kami umat Islam nih. Kita beda nih. Kita dudukkan perbedaannya nih. Bapak harus akui perbedaan kita ya. Iya, betul. Enggak, perbedaannya banyak. Bapak dulu nih perbedaannya. Saya mau tanya perbedaan itu. Iya, ini saya tunjukkan nih. Saya bagi dua nih, Kristen dan Islam dulu nih. Saya tulis nih, Kristen, Islam. Kristen, cara selamatnya membunuh Tuhan. Ingat ya, membunuh Tuhan. Kami selamat memuliakan. Loh kan betul kan? Kami selamat dengan memuliakan dan mengikuti Nabi Muhammad. Tuh. Kristen, semua Kristen pasti auto surga walaupun pelaku dosa. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Ya. Koruptor 271 miliar masuk surga. Pesundal masuk surga. Tukang cukai masuk surga. Orang yang nggak pernah jahat seumur hidupnya masuk surga. Berkumpullah kalian penjahat dengan orang nggak jahat. Makanya pesundal masuk surga. Semua penjahat masuk surga. Ingat, di Islam kalian penjahat mau masuk surga. Sorry to say,
Bapak kalian apa punya surga? Kalian berbuat jahat masuk pula surga. Surga itu ada syaratnya masuk. Ya. Sedangkan Taman Mini Ancol aja ada syarat mau masuk kok. Iya, betul. Tiket. Betul. Ini surga umat Islam mau masuk kalian nggak bersyarat. Bapak moyang kalian punya surga. Ya, dalam Islam itu syarat masuk surga itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kalian kalau beriman dan beramal soleh baru masuk surga. Enak aja, udahlah nggak beriman, udahlah nggak beramal soleh. Kalau kalian beriman tidak beramal soleh, munafik. Orang munafik kekal di neraka jahanam. Betul. Ini dia di Islam ada syarat. Di surga Kristen nggak ada syarat. Ada syarat. Yang penting mati. Ada syarat. Percaya Tuhan. Iya. Yang penting syaratnya percaya sama Yesus mati sebagai penuh. Ya. Jadi kalau seandainya Hitler itu percaya Yesus itu mati di tiang salib, dia masuk surga. Iya. Ada contohnya. Walaupun dia telah membunuh ribuan orang. Ada contohnya nih. Iya, makanya Paulus, makanya Pak, saya pernah bilang nih, di kayu salib, Kristen itu salib waktu iya, mantap, betul. Makasih. Contoh satu lagi, penjahat yang penjahat masuk surga. Yang penjahat jelas. Paulus Pak pembunuh Pak, Paulus masuk surga. Bukan sebentar Paulus. Longinus Pak, Paulus masih ada buat baiknya. Ini yang nggak buat baik apa? Paulus jahat, iya betul, makanya jangan kamu iya. Yang jahat yang pernah berbuat baik, yang pernah buat baik, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik pun. Masuk Firdaus, betul nggak? Pokoknya kalian kalau yang bejat-bejat kelakuan kalian nggak mau dimarahi Tuhan masuk Kristen. Ini ya, ini biar Pak saya yang promosikan agama Bapak. Bukan masuk Kristen. Nah, ini diam dulu. Ya udah. Saya bantu Bapak nih. Iya. Yesus jelas. Wahai kalian para pelaku kejahatan yang suka berzina, jual narkoboy, koruptor. Kalau kalian ingin masuk surga dengan kelakuan kalian percaya Yesus buat kalian ya, enak loh. Makanya saya katakan Kristen adalah agama terenak untuk penjahat. Dengar dulu Pak, saya bicara dulu ya sedikit. Ini saya promosikan agama Bapak nih. Tok. Nih buat umat Islam. Woi kalian umat Islam ya, yang kalian umat Islam yang terbiasa berzina, yang terbiasa narkoboy, mabuk janda, mabuk judi, dan kalian tidak mau dihukum, inginnya masuk surga, tolong kalian pindah ke Kristen, tolong, karena kalian enak di situ. Karena Kristen itu adalah agama yang menjamin orang jahat masuk surga. Tolong pindah kalian ke Kristen. Kalian yang Kristen, yang baik-baik, nggak dihargai sama Tuhan kalian karena sama aja. Mau kalian jadi pesundal, kalau nggak pesundal ya, jaga kehormatan kalian tetap masuk surga bareng. Pindah ke Islam kalian yang baik-baik, karena percuma kalian baik nggak ada artinya. Diam dulu Pak, diam dulu Pak, biar kita tuker. Iya kita tukeran dulu. Yang percaya Yesus. Iya udah. Woi kalian umat Kristen yang selama ini nggak pernah berbuat jahat, yang selama ini selalu berbuat baik, nggak ada gunanya karena perbuatan tidak menyelamatkan. Mending kalian di dalam Islam ikut Nabi Muhammad karena perbuatan baik kalian dihargai oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau nggak salah itu ayatnya, kalau salah minta maaf. Artinya apa? Allah tidak akan meluputkan kejahatan sedikit pun. Woi kalian orang Islam, orang non Islam, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha. Kalian sudah diam dulu Pak. Saya lagi promosi agama Bapak. Kalian para pelaku kejahatan, pentus bol anak kecil, tukang sodom, kalian juga suka memperkodok bini orang, kalian tidak mau dihukum, tidak mau bertanggung jawab dengan dosa kalian, ingin masuk surga dengan nikmat, pindah ikut Yesus, kalian percaya Yesus. Tolong. Ayo, tolong aku mohon dengan sangat. Ayo, cepat ke sana. Di sana aja kalian, nggak apa-apa. Tolong di kami yang baik-baik aja ya. Yang baik-baik aja pindah ke Islam, tolong. Makanya aku bilang dari kemarin, aku pengen lo jumpa sama penjahat-penjahat kalau ada beragama Islam. Siapa? Papa jahat udah pindah Kristen ya. Alhamdulillah Papa jahat catat. BAB mut'ah si itu dibenarkan pindah ke Kristen. Siapa lagi? Kiai Murtad suka meniduri perempuan yang bukan murimnya. Itu siapa kemarin pindah Kristen. Alhamdulillah. Siapa lagi? Si logika tukang fitnah, tukang hina, semoga dia cepat pindah ke Kristen ya. Semoga logika cepat pindah ke Kristen. Amin. Aku mau data dulu. Siapa lagi penjahat yang di Islam? Kalau begitu nih berarti orang Kristen isinya orang bejat semua nanti. Iya, orang bejat semua di surganya. Ya. Ayo yang loh. Makanya kan Yesus Tuhan bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa. Iya betul, Yesus itu orang pendosa. Benar. Iya. Makanya aku tidak pernah dijamah Yesus. Karena aku nggak seperti itu. Yesus kenapa Yesus tidak menjamah catatan? Karena kalau begini, dia sudah berbuat baik. Siapa? Kau nggak akan dijamah Yesus. Abrar, kau pengen dijamah Yesus? Kau Islam kan Abrar? Saya tanya. Kau pengen dijamah Yesus? Berbuat jahat. Saya sudah berbuat baik, masa sama-sama masuk surga dengan orang buat jahat?
Makanya kau pengen masuk surga. Diam Pak Victor. Abrar, kalau kau pengen menikmati surga Kristen, kau berbuat jahat dulu. Nanti kau dijamah Yesus. Karena Yesus datang untuk orang pendosa. Berbuat jahat kau. Besok kau berzina kau sama bini orang ya. Besok kau dijamah Yesus. Saya berbuat baik. Udahlah, percuma kau nggak didatangi Yesus kau. Banyak Pak Gus Dur baik nggak didatangi. Mahatma Gandhi baik nggak didatangi. Yesus hanya mendatangi. Iya, bentar dulu Pak, saya lagi menikmati nih Pak. Saya tunggu Pak, ini ide dan gagasan saya kemarin nih Pak. Bapak men-trigger saya. Saya mau nanya Uni lagi. Nah, Uni sudah merasa berbuat baik, sudah merasa yakin tidak luput dari satu syariat Islam. Saya merasa Pak, kalau masalah perasaan saya Bapak, ngapain Bapak bawa perasaan saya? Kalau saya merasa, ya saya merasa manis, merasa tampilan saya menarik, body saya body model. Yang tahu diri Uni kan ya makanya, sendiri. Iya saya merasa manis sekali, merasa manis, body saya body model. Uni sendiri pun nggak tahu Uni berpikir yang baik apa enggak. Bapak saya jawab dulu. Saya merasa manis Pak, merasa manis seluruh tubuh saya Pak, dari ujung kepala sampai kaki saya merasa manis. Apakah sudah melakukan ajaran para nabi? Khususnya yang mana? Sholat saya sholat, puasa saya puasa, zakat saya zakat. Ya kalau saya sakit nggak, kalau saya datang bulan saya nggak ngerjain dong, nggak apa-apa dong. Islam kenapa sih? Nah, berarti sudah sempurna Uni, saya tanya. Oh, kesempurnaan itu Pak bukan saya menilai, Allah Pak yang menilai, bukan saya. Iya, tapi Uni kan berusaha untuk sempurna toh. Iya, saya sudah saya berusaha, ya tugas saya berusaha doang. Bisa tidak? Bisa apa? Bisa nggak lakukan semua itu? Ya bisa lah, kan nggak ada ajaran Islam yang sulit. Apa yang sulit? Contoh, sholat nggak pakai uang, tinggal sholat. Pak, jangankan sholat Pak, saya nge-gym ngangkat barang gini-gini aja saya sanggup. Masa cuma ruku gini aja saya nggak sanggup? Baca Al-Quran lagi saya sanggup saya. Zakat cuma 2, sekian% Pak setiap tahun, mampu saya. Masuk surga ya. Bagus lah. Pak, kami ini nggak boleh sombong Pak. Pak, kami nggak boleh sombong. Kalau saya bilang, saya pasti masuk surga, nanti saya nggak lagi men-trigger diri saya untuk berbuat baik Pak. Orang yang sudah lulus ketika sekolah, ngapain dia belajar lagi Pak? Itu tidak men-trigger dalam psikologi perkembangan. Ketika anak-anak itu termotivasi untuk berbuat baik karena dia memiliki trigger Pak. Kalau nggak ada trigger, ngapain dia berbuat? Nak, kamu sudah lulus ya? Ore, ngapain aku belajar lagi? Orang udah lulus kok. Ngapain dia belajar lagi Pak? Ya. Jadi Pak, kalau saya bilang saya udah pasti masuk surga, saya nggak akan lagi Pak berbuat baik. Kenapa? Orang saya udah masuk surga, kok ngapain lagi saya berbuat baik? Itu namanya apa? Tidak memotivasi diri. Nah satu dulu, Bapak diam dulu, saya gantian dong. Enggak, saya mau buat. Pak, saya masih suka dengan surga. Penjahat tadi diam dulu. Shh, Bapak diam. Umat Islam pencot bego. Tuh masuk surga Kristen tuh. Kayak gitu tuh calon surga Kristen tuh ya. Pokoknya kalian kalau ingin menghujat kayak gitu jadi Kristen. Soalnya masuk surga Kristen ya. Menghujat tidak dihukum, masuk surga jadilah Kristen. Jadilah penganut Yesus ya. Gitu ya teman-teman. Oi, orang Islam, kalau kalian itu ingin meniduri bini orang tanpa ketahuan, tanpa dihukum sama Tuhan di dunia dan di akhirat, jadi Kristen. Sudahlah meniduri bini orang, masuk surga lagi. Jadi Kristen kata Pak Victor. Enak kalian. Iya, contohnya Pak Mahatma Gandhi, orang Hindu nggak dijamah sama Yesus karena dia baik. Pak Gus Dur dia nggak dijamah sama Yesus karena dia baik. Jadi kalau kalian umat Islam yang penasaran ingin disentuh sama Yesus, berbuat jahat kalian banyak-banyak. Cepat. itu Pak Victor saya nanya salah itu. Kalau saya nggak bilang begitu. Pak Victor, boleh saya nanya? Katanya tadi gitu. Saya Yesus datang untuk pendosa, tapi bukan orang yang mau berbuat dosa. Alasannya siapa orang baik yang dijamah Yesus memang? Bapak nggak tengok murtadin itu Fatimah Sedekah. Dia adalah muslim ekstremis. Saya waktu jadi Islam saya jahat, saya ekstremis, saya suka anarkis. Si Kace menipu waktu di Mekah. Dia jadi Kristen. Si Yusuf Manubulu juga jadi Kristen. Aku melihat Tuhan dengan tanganku diginikannya Tuhan. Emang ada otak. Terus siapa lagi? Taifuddin Ibrahim itu. Apa itu? Masuk Kristen. Semua para penjahat-penjahat rata-rata jadi Kristen. Karena ketemu Yesus. Dijamah sama Yesus. Contoh. PSK ketemu sama Kristen. Penjual narkoba ketemu Kristen. Dengar Uni. Tapi mereka bukan karena mau berbuat dosa untuk jadi masuk Kristen. Bukan. Lah, Paulus ketika mau berbuat dosa ketemu Kristen Yesus. Waktu dia mau menyesal murid Yesus dia ketemu sama Yesus jadi Kristen. Alasannya dia percaya Yesus bukan karena mau berbuat dosa, bukan begitu konsep. Iya, dia didatangi Yesus, Pak. Kan dia jadi Kristen gara-gara didatangi Yesus. Dia didatangi Yesus terus dijamah. Justru orang berdosa percaya Yesus jadi benar hidupnya, bukan sejak kapan jadi benar? Gimana mau dikatakan benar kalau nggak ada aturannya, Pak? Gimana mau Bapak bilang? Bagaimana? Bentar dulu, nih ya. Bagaimana Bapak mau bilang ketika jadi Kristen itu jadi benar sementara aturannya udah nggak ada?
segala hukum Percaya telah ditebus sama Yesus. Orang yang Ya mana berdosa benarnya? Benarnya mana jadi coba? benar. Ya benarnya mana? Bukan dia mau berbuat dosa. Enggak, jadi Kristen alasannya itu dia percaya jadi benar. Yesus. Bukan gitu. Bapak ini ngomong apa sih? Salah kan? Pak, tunjukkan satu orang Kristen ketika jadi Kristen dia nggak pernah berbuat dosa lagi sama saya, sebutkan namanya satu orang aja Pak. Biar saya berubah jadi Kristen nih Pak. Saya mau juga loh Pak. Saya mau jadi Kristen nggak pernah berbuat dosa lagi. Tunjukkan satu bukan saja. tidak berbuat dosa lagi, ya kan? nggak asik. Saya bilang bukan nggak asik. itu. Tapi Apa dosanya ini? diampuni, iya. Dia jadi orang benar, iya. Iya, Orang yang maksud saya tuh gini loh. dibenarkan. Pak, Orang yang saya dibenarkan gitu. Iya, dia kan berbuat, dia kan gini Pak, kan dia dibenarkan kan. Nah, dia kan merampok 271 triliun. Di mata Tuhan dia dibenarkan kan kalau jadi Kristen? Dibenarkan nggak dia? Karena dia percaya Yesus Kristus. Inilah aku bilang Tuhan kalian itu Tuhan yang membenarkan perbuatan jahat. Dibenarkan dia dalam iman Kristus. Pokoknya kalian umat Islam, daripada kalian menyemak-nyemak di Islam ya. Kalau kalian yang ingin menikmati kejahatan dan tidak masuk neraka, tolong jadi Kristen. Nah, sebenarnya Uni ini pinter, saya angkat jempol lah. Uni ini pinter luar Enggak, biasa. Bapak Mulutnya yang bilang. ada luar Ayo kita biasa. ulangi. Ayo kita ulangi ya. Kita ulangi. Cara berbicara dan berpikir lebih cepat berbicara. Keren. Enggak, loh saya lebih cepat berpikir. Bapak yang bilang tadi, Yesus datang, tuh kan, nih cara berpikir saya. Yesus datang untuk pendosa, benar nggak? Ya, buat orang berdosa. Betul. Jadi Yesus mendatangi dan merubah orang yang berbuat dosa menjadi Kristen, betul kan? Jadi orang benar. Nah, orang benar itu apa? Benar itu maksudnya apa? Dibenarkan kan perbuatan jahatnya. Si Paulus membunuh Stefanus. Bukan dibenarkan ketika perbuatannya. Terus apa hukumannya? Itu tetap, Oke. perbuatan jahat itu tidak bisa dibilang betul, bukan. Nah, iya, oke. Si Paulus itu membunuh Stefanus benar atau salah? Pembunuh itu tidak benar. Nah, bukan tapi Paulus masuk surga atau masuk neraka? Si Paulus masuk surga atau masuk neraka ketika orangnya ini Pak, yang dibenarkan. Pak, jangan lari-lari Pak. Jangan lari-lari. Bapak jangan lari-lari. Paulus membunuh Stefanus itu berdosa atau tidak? Berdosa lah, salah dia. Ketika dia dijamah Yesus, dia masih berdosa atau tidak? Dia memang orang berdosa tapi sudah jadi. Ketika jadi Kristen bertemu Yesus, dia masih berdosa atau tidak? Ya, dia diampuni dosanya, jadi tidak berdosa lagi. Dibenarkan perbuatannya karena Anda yang bilang dia dibenarkan karena iman. Jangan ganti-ganti kata di Alkitab Anda kok diampuni. Anda yang bilang kalau orang jahat itu didatangi Yesus dia akan dibenarkan. Maka dari sinilah saya menunjukkan bahwa ketika orang Kristen itu penjahat didatangi Yesus, perbuatan jahatnya dibenarkan karena dia tidak dihukum. Sama di pengadilan begini nih. Bukan perbuatan jahatnya yang dibenarkan. Loh, perbuatan jahatnya itu emang ada konsekuensi? Perbuatan jahatnya itu ada konsekuensi. Apa konsekuensi Paulus? Kalau orang yang berbuat ini yang dibenarkan. Apa konsekuensi Paulus ketika dia membunuh? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak ada, dia melakukan tugasnya. Ya udah, berarti dibenarkan dia itu. Wah, bukan, ini bilang Tuhan kalian membenarkan kejahatan. Itu kan dia waktu itu kalau salah dia ditugaskan untuk membunuh orang Kristen memang. Iya, pada waktu itu perbuatan itu dosa atau tidak? Iya, itu dosa atau tidak? Menurut Yesus itu dosa atau tidak? Bukan membunuh itu tidak benar. Pak, saya lelah. Itu tidak benar. Ngerti? Oke, membunuh itu dosa. Membunuh Yesus dosa atau tidak? Membunuh Yesus dosa atau tidak? Lari lagi nih. Sebentar. Loh, Anda kan bilang kita kok kenapa ketika saya membawa paradigma berpikir yang sehat dan normal Anda bilang saya lari-lari. Anda yang bilang membunuh itu dosa sementara kalian diselamatkan dengan pembunuhan Yesus. Penyalipan kan? Enggak, saya mau kasih kajian deh. Kenapa disalib, kenapa dibunuh Yesusnya? Ya kan? Enggak ada yang bilang gitu Saya enggak bilang itu. Saya enggak bilang itu. Apa sih Pak? Yang nggak saya bahas kenapa dibahas? Kita membahas tentang kematian pembunuhan itu adalah dosa. Nah itu saya tunjukkan ketidakkonsistenan kalian sebagai Kristen ya. Ini mantap ini baru kajian. Saya pakai data. Dengar ya. Penginjilan gratis nggak ada perpuluhan di sini ya. Woi orang Islam, kalian kalau seandainya ingin menikmati kejahatan mau dihukum, pindah Kristen. Serius aku bilang. Apa yang kalian di Islam ya? Di Islam kalian dihukum nanti, ada kafarat. Nah, itu bukan kata saya.
Lu katanya begitu tadi, gimana sih? Bukan, itu kata Udah Uni. Mingke telepon, bentar. Kata Uni Loh, begitu. kan Bapak bilang tadi. Saya nak mengatakan Bentar dulu, itu. kita lihat nih ya. Bapak, gimana sih, kan Bapak yang bilang Yesus datang untuk pendosa, betul? Saya bilang. Gimana ini Bapak Dosa. pelin-pelan? Bapak tuh percaya, konsisten lah Pak. Kalau Nah. yang jelas. Yesus datang Saya untuk nak bilang pendosa enggak? seperti yang Uni bilang. Udah, Yesus datang untuk pendosa. Dosa-dosa. Pak, saya ulangi nih. Yesus datang untuk pendosa enggak, Pak? Betul. Udah, Bapak nggak mampu jawab, diam. Betul, buat orang berdosa. Ya udah, diam. Betul. Ya udah, betul kan? Betul kan teman-teman? Woi kalian, kalau ingin berjumpa Yesus orang Islam, tolong kalian buat dosa banyak-banyak biar kalian dijamah Yesus. Udah saya sampaikan Pak. Sudah saya bantu untuk menginginkan agama Bapak ya. Yohanes pasal 8 nomor 37. Ya saya bantu nih biar banyak orang Islam pindah ke Kristen yang jahat. Pindah kalian semua ke Kristen yang jahat ya, masuk surga Kristen kalian ya. Haleluya. Ya. Semoga semua orang Islam penjahat masuk Kristen. Amin ya Allah. Amin ya Kak Allah. Uni mau nanya dong. Bentar dulu. Amin ya. Nih, Yohanes pasal nomor 8:37. Bapak bilang tadi pembunuh. Saya tanya, apa konsekuensi Paulus membunuh? Anda tidak menjawab. Dalam Islam, Pak, kami ada kisos. Ya, walaupun Allah ampuni dosa, kami akan mendapatkan kafaratnya, dan kafarat itu Allah yang tentukan, bukan kami. Tetap Allah itu adil, karena Allah itu tidak akan menghilangkan satupun perbuatan jahat sedikit pun tidak akan diluputkan. Ingat ya, itu Tuhan kami, Tuhan yang adil. Tuhan kalian kayak mana? Ini Tuhan kalian nih. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Kita lihat semua nih. Kita kasih kajian teman-teman. Ini penting sekali nih buat peradabannya. Woi kalian umat Islam, kalau kalian ingin berbuat jahat, menikmati dan tidak mau bertanggung jawab, pengen masuk surga, pindah kalian Kristen. Ya serius ya. Yohanes pasal 8 nomor 37 saya baca. Sekali lagi kuperingatkannya, kalian umat Islam yang pengen menikmati kejahatan kalian dan tidak dihukum, dan kalian pengen masuk surga Kristen, pindah kalian serius. Di Islam susah kalian, dihukum kalian nanti. Ingat. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Ya, dengar ya. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Apa pekerjaan itu? Ingin membunuh Yesus. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ingat, kalau Allah adalah bapak kalian, kalian akan mengasihi Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Pertanyaan saya, kematian Yesus itu kehendak bapak yang mana, Pak? Kehendak bapak yang adalah iblis atau kehendak bapak yang adalah bapak Yesus? Jawab, Pak. Iblis. Oke, berarti yang menginginkan Yesus mati itu adalah iblis, betul? Betul. Ini tulis. Dan yang menikmati kematian Yesus lebih iblis daripada iblis, sepakat nggak? Kalau yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, maka yang menikmati kematian Yesus lebih iblis daripada iblis, sepakat tidak, Pak? Macet. Oke, lanjut selanjutnya. Bapak Victor diam, yang Kristen lain yang menjawab. Siapa? Assalamualaikum. Ini Muslim atau non Muslim? Dina. Muslim Kak, cuman mau nanya. Dina, kita diskusi lintas agama. Ada kaitan dengan debat lintas agama pertanyaannya? Kalau mau pendalaman Islam, cari Ustadz. Apa yang mau ditanyakan? Nggak cuman ini kan katanya dari kecil. Dari kapan sih kalau orang berdosa itu? Balik. Pindah topik deh, aduh. Ya, pindah topik ini Dina, dan nggak ada kaitannya dengan diskusi lintas agama. Apalagi Dina, cari ustadz terdekat rumah kamu ya, belajar agama Islam ya. Jangan di komal-komal gini belajar, nanti kamu sesat loh. Bahaya loh. Ini room diskusi, room debat lintas agama ya. Ya, cari guru ya, cari ustadz.
Iya, cari guru, cari ustad lah, belajar lah. Saya aja belajar, masa kamu enggak? Utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Belajar itu kewajiban bagi setiap muslim. Belajar, cari guru seperti saya. Guru saya banyak. Cari guru ya, dekku ya. Di sini tempat diskusi lintas agama, oke? Cari guru ya, belajar sama ustad. Saya pendebat ya. Nanti kalau saya udah jadi dosen baru saya ajarin kamu ya nanti. Oke Dina, turunkan. Terima kasih. Yang Kristen yang lain, yuk. Ini kita bahas nih, apakah orang yang menikmati kematian Yesus adalah iblis? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Silakan jawab. Keren nih, ini keren nih materi nih. Woi kalian umat Islam, kalau kalian itu banyak dosa dan kalian tidak mau bertanggung jawab dengan perbuatan kalian, ingin masuk surga Kristen, masuk Kristen. Aku izinkan. Izinkan. Wah, bahaya nih Umi. Ku support. Bisa banyak nih yang masuk Kristen. Aku bantu kalian. Ayo, apa kesulitan kalian masuk Kristen? Masalah buku-buku membuku, kami bantu nih. API bantu nih. Yang penjahat-penjahat tapi ya, yang penjahat-penjahat Pak, jangan yang baik-baik ya. Kalian yang suka, justru itu. Kalian yang suka korupsi, yang masih berbuat dosa-dosa ini kalau mau selamat. Iya. Percaya Yesus. Tuh. Kalian yang berbuat dosa, yang sudah menikmati dosa, yang ingin masuk surga, nggak perlu bertanggung jawab dengan perbuatan kalian, masuk Kristen cepat. Mumpung ada sekarang nih, mumpung masih ada Kristen nih, gerejanya banyak, terserah kalian lah. Cepat. Itu kabar baiknya itu. Iya, mantap. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, semoga lanjut, mantap. Ternyata berbalik, banyak orang yang mualaf malah. Kemana? Kenapa bisa berbalik? Itu kasihan. Karena saya bilang kasihan juga. Karena dia meninggalkan kasih karunia itu. Ingat ya, konklusinya. Dia mau berusaha berbuat baik untuk selamat. Kalau kita tidak perlu lagi, sudah menikmati keselamatan. Tunggu Victor. Kena tumpak pasukan Romawi lagi. Sekarang gini Victor ya. Katanya percaya ke Yesus selamat. Pertanyaannya, saya juga percaya sebagai utusan. Kristen percaya sebagai Tuhan. Lalu kembalikan ke Yesus. Yang selamat menurut Yesus mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Nah, silakan Victor. Kita pakai data kita. Sebagai anak dia, sebagai anak, bukan sebagai Tuhan. Ya tidak apa-apa. Pokoknya pakai data. Silakan. Karena kalau cuma percaya, saya juga percaya. Tapi yang benar-benar selamat menurut Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan itu. Mana yang benar nanti iman kita itu? Ayo. Panggil si Raid sama Bang Victor tuh Bang. Dia paling jago tuh. Iya karena dia cuma selalu mengatakan percaya ke Yesus selamat. Walaupun saya percaya. Cuma percayanya saya pakai data. Sesuai yang dimaui Yesus. Macet. Jadi percaya kepada salib Yesus bahwa dosamu ini ya. diampuni. Kalau sebagai utusan banyak datanya. Yohanes 17:3,